BPBD Majalengka mengimbau warga untuk berhati-hati saat terjadi hujan deras. Mereka diminta tak berteduh di bawah pohon atau di saung terbuka. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Terakhir, saudara panggil damkar demi ponsel. Petugas pemadam kebakaran rela melakukan penyelaman ke sumur sedalam 20 meter di Depok, Jawa Barat. Mereka hendak mengambil ponsel milik warga yang terjatuh. Dengan menggunakan peralatan selam lengkap, seorang petugas pemadam kebakaran Kota Depok, Jawa Barat masuk ke sumur sedalam 20 meter. Usai memastikan peralatan dikenakan dengan tepat, ia pun turun ke bawah perlahan-lahan dibantu tali. Sementara petugas lain mengawasi dari atas agar proses evakuasi berjalan lancar. Lantas apa yang coba diselamatkan? Sebuah ponsel. Iya, kejadian bermula saat pemilik ponsel yang tengah mandi meletakkan handphone di pinggir sumur. Ketika tiba-tiba bergetar, ponsel pun terjatuh ke dalam. Pemilik pun meminta tolong dan melapor ke petugas damkar. Karena di sini ada gemeteran, jadi nyemplung ke situ tuh. Ada yang nelfon atau seperti apa Bu getarnya? Ada yang nelpon. Terus getar. Terus masuk. Iya, pas mau diambil tangannya orang nyari-nyari saya, sampai banyak busa, lagi keramas. Saya juga awalnya nggak percaya, kok HP laporan ke pemadam gitu kan. Nah udah dah, paling HP apaan kata saya gitu. Nah udah gitu anggota saya bicara, lebih baik dicek aja dulu, ditanya dulu, kata gitu. Terus sudah gitu pas itu karena alat-alat kita dari UPT Tapos tidak memungkinkan untuk evakuasi nyebur ke sumur, jadi akhirnya kami dari UPT Tapos memutuskan untuk minta bantuan ke Pos Merdeka dari rescue, tim rescue, karena alat-alat komplit di sana. Proses penyelamatan ponsel pun berhasil dan beruntungnya benda itu masih berfungsi normal meski sudah terjatuh ke dalam air. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Saudara, Presiden Joko Widodo kunjungi pabrik kopi Indonesia yang menguasai hampir 50% pangsa pasar Filipina. Usai jeda, kami kembali. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Baru, Mama Lime Green Tea Habatus Sauda. Berkah alam yang membersihkan. Efektif hilangkan bakteri dan kuman. Bersihkan sisa pestisida di buah sayur. Buah sayur piring bersih higienis. Mama Lime Green Tea Habatus Sauda. Bersihnya bawa berkah. Lime. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat nggak tiap hari ngapel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Kompas TV,
menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden. Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV. Rumah Pemilu. Suci Barber Show. Minggu ini barbershop dikunjungi para VVIP. Kuliner ini dari ekonomi kreatif menyumbangkan 43% kontribusi ekonomi. Pak, namanya kok Pak Masinton? Apa yang lahir di Washington? Masnya bertonton. Saya sering ketemu sama kamu Tiara ini. Di mana Bang Obeng? Setiap bulan Ramadan. Kok itu ngumpulnya mau bubur sumsum? Suci Barber Show. Minggu 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Kunjungan kerja ke Filipina, Presiden Joko Widodo datang ke pabrik kopi Indonesia yang menguasai hampir 50% pangsa pasar Filipina. Pabrik ini merupakan bagian dari perusahaan Indonesia yang menurut Jokowi mampu menguasai pasar besar produk kopi saset di Filipina. Hampir 50% pangsa pasar kopi saset di Filipina merupakan produksi dari pabrik kopi Indonesia. Jokowi pun berharap semakin besarnya kapasitas pabrik kopi Indonesia di Filipina bisa berkontribusi kepada petani lokal di Indonesia sebagai pemasok bahan baku produksi. Dan lain-lainnya yang akan sangat bagus untuk para petani. Dan yang kedua, saya melihat industri rumput laut yang juga. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Kamis siang bersilaturahmi dengan Sultan Kutai Kartanegara di Kedaton Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur. Setibanya di Kedaton Kutai Kartanegara ing Martadipura, Anies Baswedan disematkan tanda kekerabatan berupa songkok senor khas Kutai oleh Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-21. Tak hanya itu, Anies bersama dengan tamu undangan yang lain juga ikut menampilkan tari Kanjar. Dalam kunjungannya, Anies meminta doa restu kepada Kedaton Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura untuk berkompetisi pada Pilpres 2024. Di Tegal, Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengisi waktu dengan menginap di rumah warga dan mengawali hari dengan lari pagi mengitari beberapa wilayah di kota Tegal. Ganjar menginap di rumah warga dari seorang guru honorer di Kelurahan Slerok, Tegal Timur, usai kampanye di Brebes, Jawa Tengah. Ganjar sudah lari pagi di hari Kamis ini mengitari beberapa daerah di kota Tegal sekaligus menyapa warga. Setelah lari pagi, Ganjar berkunjung ke sejumlah tempat di antaranya ke pondok pesantren. Sementara itu, kampanye di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, maksud kami, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengajak selebritas Raffi Ahmad. Kehadiran Raffi Ahmad dalam kampanye akbar Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sontak menarik perhatian para relawan dan simpatisan. Raffi Ahmad nampak terlihat duduk bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Prabowo Subianto. Namun saat hendak dikonfirmasi atas kehadirannya dalam kampanye Prabowo Gibran, Raffi Ahmad lari untuk menghindari wartawan. Kita ke informasi lain, Saudara, karena kesal terus merugi, komunitas peternak unggas nasional membagikan ratusan ekor ayam hidup kepada pengguna jalan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi bagi-bagi ratusan ayam dengan menggunakan 2 mobil bak terbuka ini mendapat antusias dari para pengguna jalan. Mereka rela berdesak-desakan demi mendapatkan ayam gratis dari para peternak. Bukan tanpa alasan, aksi oleh peternak ini sebagai wujud protes karena mengalami kerugian sejak tahun 2018 lalu. Harga ayam mereka jual dengan harga Rp16 hingga Rp17.000 per kilogram, selalu di bawah harga pokok produksi yang mencapai Rp21.000. Akibat kerugian, peternak per tahunnya mencapai 3,2 triliun. Dengan tujuan yang sama kepada pemerintah yang sampai saat ini kondisi kami sedang produksi, angka produksinya.
Sekelompok orang bersenjata menyerbu studio stasiun televisi TC di Ekuador pada Selasa waktu setempat. Penyerbuan ini terjadi saat kru sedang melakukan siaran langsung. Sekelompok orang ini masuk dan menodongkan senjata pada pembawa acara dan kru saat sedang bertugas. Mereka juga meminta kru kamera memasangkan mikrofon dan sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Kepolisian Ekuador langsung mengirimkan pasukan khusus ke lokasi dan menangkap 13 penyerang stasiun TV TC. Ke-13 penyerang ini didakwa dengan tuduhan terorisme. Sementara tim kejaksaan setempat masih terus mencari barang bukti di lokasi kejadian. Saudara Presiden Amerika Serikat Joe Biden diprotes oleh sejumlah pendukung Palestina saat ia berpidato di Gereja Bunda Immanuel di Charleston, South Carolina. Di gereja yang sempat menjadi lokasi penembakan massal tahun 2015 silam, Joe Biden memberikan pidatonya. Namun tiba-tiba ia diteriaki oleh para pengunjuk rasa yang berada di dalam gereja dan menentang serangan Palestina. Mereka berharap Joe Biden bisa peduli akan nasib warga Palestina di Gaza dan menghentikan serangan Israel. Biden pun menanggapi teriakan para pengunjuk rasa dengan tenang dan menyatakan tengah berupaya memediasi antara Israel dan Palestina untuk menciptakan perdamaian. Informasi mancanegara masih akan hadir usai jeda mengenai badai tornado yang menerjang dan memporak-porandakan kota di Florida, Amerika Serikat. Sejumlah kilatan dan puing berterbangan akibat kencangnya badai. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Nippon Elastec 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastec. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat gak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil? Sport membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden Minggu 21 Januari pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Saudara, badai tornado menerjang dan memporak-porandakan kota di Fort Lauderdale, Florida, Amerika Serikat pada Sabtu pekan lalu. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, nampak kilatan dan puing berterbangan akibat kencangnya badai yang terjadi selama 5 menit.
Oh my god. Did they get right out of the pool? Jesus Christ. Yeah, they did. Dope. Look at gathering in the water. Ryan. Oh my god, Ryan. Look at all the boats right there. Oh my god, this is so scary to watch. This is literally my worst fear. I'm so happy it's going away. Oh, just flip that boat over! Komplotan pencuri nekat melukai warga yang berusaha mempertahankan motor korban saat akan dirampas. Komplotan pencuri motor yang beraksi di Jalan Roda Hias, Kelurahan Serpong, Tangerang Selatan membuat geger warga. Menggunakan 2 motor, 4 pelaku berusaha mencuri motor korban yang ditinggal membeli makan. Namun aksi pencurian berhasil digagalkan warga. Saat akan ditangkap, para pelaku mengayunkan senjata tajam hingga melukai seorang warga. Pakai mobil aja. Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari kita bersama menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. 2 opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Labuan Batu, Erik Atrada Aritonga, tiba di Gedung Merah Putih KPK Jumat pagi. Bupati Labuan Batu, Erik Atrada Aritonga, terjaring operasi tangkap tangan bersama dengan 9 orang lain di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri hingga kini belum juga ditahan penyidik walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, pengembalian berkas perkara Firly Bahuri ke Kejaksaan telah melewati tenggat waktu. Meski terlambat, Kejati DKI sebut tidak ada konsekuensi hukum dalam keterlambatan pengembalian berkas perkara Firly. Mendekati pemilu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing ke bendahara 21 partai politik. Tidak tanggung-tanggung, angkanya mencapai seratusan miliar rupiah. Israel terus menggempur Gaza, Palestina. Bahkan militer Israel tak jarang menembaki warga sipil tanpa alasan seperti di sebuah desa di tepi barat. 1 dari 3 korban penembakan tewas. Kekejaman Israel ini pun dilaporkan ke Mahkamah Internasional sebagai bentuk genosida.
Dalam kurun waktu 2 bulan, 3 ekor harimau yang jadi penghuni Medan Zoo mati. Padahal satwa yang mati itu berstatus hewan terancam punah. Aktivis peduli satwa liar Kota Medan kini meminta Medan Zoo ditutup sementara mencegah kematian satwa liar lainnya. Halo, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Kompas Siang kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik dari dalam dan luar negeri. Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi banjir yang melanda Braga, Jawa Barat. Pejabat Gubernur Jawa Barat menjamin tanggul sungai yang jebol segera diperbaiki. Jangan lewatkan juga, saudara, perkembangan terbaru dari laporan ke Bawaslu soal sindiran ke arah personal Capres saat debat ketiga. Apa tanggapan Bawaslu? Nantikan informasinya di Kompas Siang bersama saya Pascaline Diswari. Dan saya Glenny Soktania. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Bupati Labuan Batu Erik Atradari Tonga terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK juga menangkap 9 orang lainnya di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Tim dari KPK mendatangi rumah pribadi Bupati Labuan Batu Erik Atradari Tonga di Jalan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara. Kedatangan penyidik KPK ini hasil dari OTT yang dilakukan di daerah Labuan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, tim KPK melakukan OTT terhadap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Labuan Batu, Mahrani, bersama suaminya pada Kamis pagi. Ruang kerja PLT Kepala Dinas Kesehatan Labuan Batu pun disegel. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut ada lebih dari 10 orang yang ditangkap dalam OTT, yakni Bupati Labuan Batu, pejabat di Pemkab Labuan Batu, dan pihak swasta. KPK juga menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti yang total nominalnya masih dihitung penyidik. Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Seluruh pihak yang ditangkap masih diperiksa penyidik KPK. Diduga Bupati Labuan Batu dan 9 orang yang ditangkap terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Operasi tangkap tangan KPK di Labuan Batu merupakan OTT perdana KPK di tahun 2024. Tim Liputan Kompas TV. Setelah terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Labuan Batu Erik Atradari Tonga tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat pagi ini. Bupati Labuan Batu Erik Atradari Tonga tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:12. Erik langsung memasuki gedung KPK tanpa mengatakan sepatah kata pun kepada awak media. Erik menuju ke lantai 2 Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai terperiksa. Sementara itu, 1 orang lain yang datang bersama Erik juga tidak memberi pernyataan sedikit pun. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Labuan Batu dan menangkap 10 orang, mulai dari Bupati Labuan Batu, pejabat di Pemkab Labuan Batu, hingga pihak swasta. Untuk memantau perkembangan terkini OTT Labuan Batu, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Saat ini ada di gedung KPK Jakarta. Nanda, 10 orang ini terjaring operasi tangkap tangan KPK. Nah, salah satunya adalah Bupati Labuan Batu. Sebenarnya ini OTT dalam kasus apa?
Selamat siang, Pascalis dan juga Gladys. Terkait dengan perkara apa ini sebenarnya masih ditunggu update dari pihak KPK. Namun sebelumnya disampaikan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan barang dan juga jasa. Jadi artinya secara spesifik nanti kita masih akan terus menunggu. Namun yang bisa dipastikan di sini, Pascalis dan juga saudara, bahwa tadi sekitar pukul 9:12 waktu Indonesia Barat, Bupati Kabupaten Labuan Batu, Erik Adrata Aritonga, ini tiba di Gedung Merah Putih KPK yang kita tahu bahwa saat ini operasi tangkap tangan sudah dilakukan kemarin di hari Kamis 11 Januari 2024. Kemudian informasinya artinya di sini KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk membuktikan dan juga untuk melihat status hukum ke depannya terkait dengan 10 orang yang diamankan oleh KPK dalam dugaan tindak pidana korupsi penyuapan barang dan juga jasa ini. Jadi Pascalis dan juga saudara, tadi kami melihat bahwa Bupati tiba sekitar pukul 9:12 waktu Indonesia Barat tidak sendiri. Kami melihat tadi ada 2 mobil, satu diantaranya ada orang lain, namun kami masih menunggu atribusi ataupun pihak yang bersama dengan Bupati tersebut yang tiba di KPK pada pagi tadi. Jadi sampai dengan saat ini memang KPK masih melakukan gelar perkara untuk menentukan dan juga menggali dan mendalami tentunya. Dalam hal ini adalah nanti kita melihat sebenarnya kalau alur KPK sendiri setelah melakukan operasi tangkap tangan nanti akan disusul dengan preskon penangkapan ataupun preskon terkait dengan operasi tangkap tangan hari ini. Jadi artinya apakah ada tersangka-tersangka, beberapa tersangka ataupun konstruksi perkara ataupun kronologi pasal yang disangkakan, itu nanti kita akan menunggu. Informasi yang kami dapat pula bahwa preskon nanti terkait dengan operasi tangkap tangan ini akan digelar pada sore hari di sekitar pukul 4 sore dan rencananya juga nanti kita akan menunggu untuk preskon nanti akan dipimpin oleh pimpinan KPK. Namun untuk lebih jelasnya kita masih terus menunggu sampai dengan saat ini update-nya seperti apa, Pascalis. Nanda, sebelum nanti KPK akan menggelar konferensi pers untuk berbicara lebih detail, apakah sudah ada informasi apa yang akan dilakukan KPK untuk mengusut kasus ini atau yang sudah dilakukan untuk mengusut kasus ini sebelum penetapan status hukum? Nanda? Iya, Pascalis, kalau berbicara untuk penangkapan hari ini, lebih dulu saya jelaskan bahwa KPK memang sudah mengumpulkan beberapa barang bukti tentu dari operasi tangkap tangan ini, sejumlah uang tunai. Namun terkait dengan nominal ini masih dipertanyakan berapa nominal yang dikumpulkan atau disita KPK sebagai alat bukti di sini. Dan tentu terkait dengan nanti penetapan tersangka, memang nominal minimalnya adalah 2 alat bukti yang dikantongi oleh KPK untuk menentukan menaikkan status hukum seseorang sebagai tersangka. Artinya sampai dengan saat ini pihak KPK masih melakukan ekspos ataupun gelar perkara yang memang sudah dilakukan sejak kemarin informasinya. Dan untuk kemarin juga operasi tangkap tangan sendiri ini dilakukan di pukul 6 pagi pada hari Kamis kemarin sampai dengan akhirnya ke beberapa orang tersebut. Yakni ada 10 orang yang diamankan. Informasi yang kami dapat untuk saat ini baru 5 orang yang ada di Gedung Merah Putih KPK. Terkait dengan status atau posisi ke-5 orang lainnya yang memang juga diamankan oleh tim KPK, ini masih digali lagi dari tim KPK. Jadi yang bisa dipastikan salah satunya adalah Bupati Labuan Batu yang sudah ada di Gedung Merah Putih KPK tentu untuk digali keterangan-keterangannya dan juga nanti bagaimana perkembangan dan juga update yang disampaikan oleh KPK terkait dengan kasus atau operasi tangkap tangan hari ini. Pascalis. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia, terima kasih laporan Anda langsung dari Gedung KPK, Jakarta. Saudara, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, hingga saat ini belum ditahan pihak kepolisian, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya,
apa yang membuat penyidik Polri masih membebaskan Firly Bahuri? Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firly Bahuri sudah diperiksa polisi sebanyak 2 kali semenjak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri telah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada 1 Desember 2023. Mantan Ketua KPK ini kembali diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kali pada 6 Desember 2023. Firly ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023. Syahrul Yassin Limpo diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, hingga saat ini, Firly belum juga ditahan pihak kepolisian. Belum ditahannya mantan Ketua KPK ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara. Menurut Kapolri, yang penting dalam penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firly adalah perkaranya diselesaikan. Kapolri juga menambahkan, penyidik memiliki alasan subjektif sehingga memutuskan belum akan menahan Firly Bahuri. Penahanan merupakan upaya paksa yang bisa dilakukan penyidik dengan alasan subjektif dan objektif. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alasan subjektif itu adalah takut pelaku melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Ya, ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif, namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik, saya kira semuanya tetap berproses, dan saya kira yang penting bagaimana kasus ini dijelaskan. Pakar hukum Unsud Hipnu Nugroho berpendapat ada dugaan tarik ulur penahanan karena status sosial Firly yakni sebagai Ketua KPK bintang 3. Menurut Hipnu, penahanan Firly sudah lebih dari cukup karena dari bukti yang ada. Hipnu dulu deh, Prof. Hipnu, ini kan kita sudah melihat ya, Firly Bahuri ini sudah 2 kali diperiksa. Kenapa sudah 2 kali diperiksa tapi juga belum kunjung ditahan? Secara hukum ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ancaman hukuman penjaranya ini di atas 5 tahun, terlebih Firly juga sudah disangkakan pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang ancamannya maksimal penjaranya ini seumur hidup. Pandangan Anda, Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, upaya paksa sebagai penahanan itu memenuhi 2 syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah suatu tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun, dapat. Kata kuncinya adalah dapat. Jadi penyidik dapat, bisa ya, bisa tidak. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau mengulangi suatu tindak pidana. Gitu. Jadi kalau dalam suatu konteks penahanan, upaya paksa Mbak, apakah itu penyidikan, penuntutan, persidangan, justru yang paling urgen itu ada tingkat penyidikan. Karena bicara barang bukti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sepertinya penyidik harus melihatnya apakah sudah cukup atau belum. Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang itu sudah cukup, pertanyaannya apakah ini menjadikan suatu equal atau tidak. Cukup itu artinya memang sudah tercukupi. Tidak ada kekhawatiran, kan gitu pertanyaan itu. Karena bukti sudah cukup semua. Tapi dari spirit penegakan hukum yang tidak ketemu Mbak. Dalam tataran normatif bahwa penahanan oleh Pak Firly sudah lebih dari cukup dari bukti yang ada. Tapi dalam tataran sosiologi hukum, nah ini, hukum kadang bekerja pada stratifikasi sosial pelaku. Ini yang menjadikan permasalahan. Karena apa? Pak Firly adalah sebagai Ketua KPK. Bintang 3, saya melihatnya kok mungkin bintang 3 ini. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi hukum dalam keterlambatan pengembalian berkas perkara Firly Bahuri tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap dan pemerasan mantan mentan. Tenggat waktu pengembalian berkas 14 hari jatuh pada Kamis kemarin 11 Januari 2024. Kejaksaan pun masih menunggu pengembalian berkas perkara, terlebih polisi tengah memeriksa kembali SYL. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap soal perkembangan kasus Firly Bahuri akan disampaikan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Mabes Polri. Renata, bagaimana soal berkas Firly yang terlambat dikembalikan ke Kejaksaan? Adakah kendalanya?
Ya, Paskalis dan juga saudara, berdasarkan keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri kemarin memang menegaskan bahwa pihaknya masih melengkapi berkas perkara yang masih P19. Nah, memang Paskalis dan juga saudara kemarin juga sempat diperiksa beberapa saksi, salah satunya adalah Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian, yang dimana upaya-upaya inilah yang merupakan proses dari pihak kepolisian untuk melengkapi berkas perkara milik Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan selanjutnya Paskalis memang apabila dikonfirmasi kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, belum ada konsekuensi yang akan didapatkan oleh pihak kepolisian apabila melewati tenggat waktu. Yang kita ketahui memang kemarin merupakan tenggat waktu dari kepolisian untuk kemudian melengkapi berkas perkara yang masih P19 dari Kejaksaan. Nah, saat dikonfirmasi ke Kejati memang tidak ada konsekuensi. Lain halnya apabila Kejaksaan yang memang melewati batas tenggat waktu itulah yang disampaikan oleh Kejati, sehingga sampai saat ini memang polisi masih melakukan proses kelengkapan untuk kemudian melengkapi berkas-berkasnya. Kalian bisa saya jelaskan juga Paskalis kemarin sempat diperiksa ada sebanyak 8 saksi, diantaranya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasti Subagiono, kemudian Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, dan juga 4 saksi lainnya. Ke-8 saksi ini kemudian kesaksiannya dikonfrontir, dan kalau dari informasi yang kami dapatkan memang dalam pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini dilakukan selama 12 jam, yang dimana pemeriksaannya ini baru selesai pada pukul 22.53 waktu Indonesia bagian Barat. Kabarnya juga Paskalis dan juga saudara, informasi terbaru pada hari ini nantinya sekitar pukul 2 siang akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Syahrul Yassin Limpo, dan informasi ini juga kami dapatkan dari pengacara mantan Menteri Pertanian tersebut, sehingga masih kita tunggu nantinya tambahan-tambahan apa yang kemudian akan digali oleh pihak kepolisian dalam pemeriksaan sebentar siang. Paskalis. Renata, yang juga jadi pertanyaan banyak pihak adalah kapan Firly akan ditahan? Ini sudah jadi tersangka tapi tidak ditahan. Adakah informasi soal ini? Iya, Paskalis dan juga saudara, memang kalau informasi terbaru sampai saat ini belum ada, tetapi kalau kita melihat dari beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, salah satunya dari Kapolri Jenderal Listio Sigit memang mengatakan bahwa ada alasan-alasan tertentu dari penyidik untuk kemudian tidak menahan Firly hingga saat ini. Salah satunya alasan subjektif, yang dimana memang belum terlihat mungkin adanya kebutuhan untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Tetapi tentu karena kita melihat pasal yang disangkakan kepada Firly Bahuri dengan ancaman hukuman yang sudah melebihi 5 tahun, bahkan ancaman hukuman ini paling banyak ataupun maksimal seumur hidup, ini yang kemudian dirasa oleh publik ada urgensi untuk segera melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Paskalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang, saudara. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi soal banjir yang melanda permukiman warga di Braga, Bandung, Jawa Barat. Pejabat Gubernur Jawa Barat menjamin tanggul Sungai Cikapundung yang jebol pasca diterjang banjir bandang akan segera diperbaiki. Dalam kurun waktu 2 bulan, 3 ekor harimau yang jadi penghuni Medan Zoo mati. Padahal satwa yang mati itu berstatus hewan terancam punah. Aktivis peduli satwa liar Kota Medan kini meminta Medan Zoo ditutup sementara mencegah kematian satwa liar lainnya.
I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Soclean yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soclean, ku menangkan duniaku. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling best. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Health inside, fresh outside. Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Soclean yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soclean, ku menangkan duniaku. Wingscare. Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin, meninjau lokasi banjir bandang yang berada di Gang Avandi, Braga, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi. Dalam tinjauannya, B.I. memastikan tanggul sungai yang jebol hari ini akan segera diperbaiki. Selain memberikan bantuan, PJ Gubernur Jawa Barat juga melihat kondisi tanggul Sungai Cikapundung yang jebol pasca diterjang banjir bandang. Menurut B, saat ini tanggul yang jebol sedang dalam tahap perbaikan agar air Sungai Cikapundung tidak meluap ke permukiman. Dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi pada Kamis sore, lebih dari 600 rumah terendam.
Sebagian warga yang rumahnya masih terendam banjir air lumpur mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan nanti akan dibantu untuk perbaikan dari pemerintah Kota Bandung, dan yang utama adalah dalam beberapa waktu ke depan ini hujan dengan intensitas lebat dan sangat lebat diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat ini khususnya, dan oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati. Sekali lagi saya ingatkan, jangan berada di alam terbuka, cari tempat yang aman, dan harus mematuhi aturan-aturan, arahan-arahan dari petugas. Kita ke bencana lainnya, Saudara. Sejumlah dampak ini dirasakan ratusan pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kini, para pengungsi mulai terserang berbagai penyakit dan anak-anak pun kini terpaksa belajar dari lokasi pengungsian. Ratusan pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kini mulai terserang berbagai penyakit. Kepala Puskesmas tempat menyebut, pengungsi diantaranya infeksi saluran pernapasan akut, diare dan infeksi mata serta gatal-gatal. Hal itu terjadi karena banyak pengungsi yang tidur di lantai dan beralaskan terpal serta tikar. Umumnya para pengungsi yang terserang penyakit adalah anak-anak dan lansia. Jumlah pengungsi terus bertambah pasca PVMBG menetapkan status awas pada Gunung Ilelewotobi. Sudah payah dalam situasi begini, bahwa pengungsi banyak yang tidurnya di lantai, sehingga banyak juga yang sakit, apalagi ispa itu semakin bertambah banyak. Dari juga tambah sedikit, kemudian radang mata, lalu alergi atau gatal-gatal. Terakhir sekitar 500-an lebih yang sudah menderita ispa. Sementara diare sendiri sekitar 18. Kalau mata? Mata 20-an kasus. Sementara ketersediaan obat-obatan masih bisa, Pak ya. Masih bisa karena backing dari dinas kesehatan juga non-stop. Nah, sehingga untuk sementara obat-obatan, bahan habis pakai, masker masih cukup untuk sementara. Erupsi Gunung Ilelewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak pada aktivitas pembelajaran anak-anak sekolah. Pasalnya, anak-anak sekolah pun ikut mengungsi ke tempat aman. Para guru pun berinisiatif memberi pelajaran di tenda-tenda pengungsian. Metode yang dipakai adalah reading camp dan trauma healing. Di sini, para siswa diajak bermain sambil belajar demi menghilangkan rasa jenuh dan trauma. Seharusnya para siswa ini sudah mengikuti pembelajaran sejak tanggal 4 Januari 2024 lalu. Namun menyusul adanya masa tanggap darurat bencana, sekolah mereka juga mesti diliburkan. Kemarin berdasarkan informasi di grup, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kalau bisa ketika Bapak Ibu Guru yang berada di tempat pengungsian bisa meluangkan waktu sebentar untuk mendampingi anak-anak. Dan saya sendiri merasa bahwa ketika anak-anak mereka merasakan kembali situasi KBM, ada semangat dalam diri mereka, sehingga kami juga mau tidak mau harus selalu ada untuk mereka. Hingga saat ini para pengungsi bertambah menjadi 5.529 jiwa dan masih bertahan di 32 posko pengungsian yang tersebar di 6 kecamatan. Sementara aktivitas gunung masih fluktuatif. Gunung Ilelewotobi juga masih terus mengeluarkan lava pijar dan mulai meluncur ke arah permukiman warga di Desa Nobo dan Nurabelen. Citos Nyatun, Kompas TV Flores, Nusa Tenggara Timur. Jurnalis Kompas TV Citos Natun punya laporan lengkapnya langsung dari Flores Timur. Citos, selamat siang. Ini untuk siang ini bagaimana pantauan aktivitas Gunung Ilelewotobi? Selamat siang, Paskalis dan juga saudara. Memang untuk siang hari ini aktivitas Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kecamatan Bulanggitang ini sendiri memang terlihat berkabut dan berawan begitu, sehingga kami tidak bisa memantau apa yang terjadi di atas puncak. Namun
berdasarkan pantauan kami dan laporan dari pihak PVMBG sendiri, sejak malam tadi hingga pukul 6 pagi tadi masih terjadi erupsi disertai dengan lontaran lava pijar yang mengalir ke arah timur dan timur laut. Dan untuk saat ini status Gunung Ilelewotobi masih berada pada status awas, artinya para pengungsi dan warga yang berada di sekitar lereng gunung mesti menjauh dari radius 5 kilometer begitu, sehingga begitu terjadi erupsi lagi mereka tidak terpapar baik itu awan panas ataupun abu-abu vulkanik dan lava pijar yang mulai meleleh sejak kemarin malam. Sekali. Oke, ini aktivitasnya masih naik turun sampai saat ini. Yang juga tidak dilupakan adalah pengungsi yang jumlahnya masih banyak. Ini juga saat ini mulai terdampak dengan penyakit. Untuk siang ini atau sampai hari ini, Citos bisa diceritakan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Paskalis dan juga saudara, memang untuk para pengungsi kemarin kami mendapat laporan bahwa jumlah pengungsi berjumlah 5.464 jiwa, dan pagi tadi update terbaru bahwa jumlah pengungsi bertambah menjadi 5.529 jiwa, dan penambahan ini memang menyusul adanya status peningkatan status Gunung Ilelewotobi menjadi status awas, hingga pihak Basarnas dan juga TNI Polri terus berpatroli ke arah desa-desa yang masih memiliki warganya masih bertahan di rumah-rumah dan juga kebun-kebun. Mereka langsung dievakuasi ke posko-posko pengungsian. Dan untuk saat ini para pengungsi sudah 12 hari bertahan di tenda pengungsian dan juga di sekolah yang disiapkan oleh Pemkab Flores Timur. Ada begitu banyak kebutuhan yang memang masih belum terpenuhi dari para pengungsi ini, misalnya hal kebutuhan dasar seperti alas tidur, karena masih terlihat para pengungsi tidur di lantai yang beralaskan terpal begitu, dan juga kebutuhan air bersih serta MCK. Hal inilah yang membuat ratusan pengungsi, kurang lebih 700-an pengungsi mulai mengalami sakit, terutama anak-anak dan lansia, sehingga diharapkan ada bantuan yang datang berupa alat tidur dan juga tempat penampungan air bersih bagi warga serta MCK portable gitu, sehingga bisa digunakan oleh ribuan pengungsi yang masih bermukim di posko-posko pengungsian. Sementara untuk bantuan-bantuan sendiri, pantauan kami sejak kemarin memang ada bantuan juga dari Kabupaten Sika, dan juga siang tadi hari ini ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Nagekeo, dan juga sejumlah LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan turut membantu persediaan logistik. Namun yang menjadi hal yang paling dibutuhkan adalah soal alas tidur, obat-obatan, air minum, dan juga MCK. Baik, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Flores Timur, NTT, jurnalis Kompas TV Citos Natun. Kini kita bergeser ke sorotan lain, saudara. Dalam kurun waktu 2 bulan, 3 ekor harimau yang jadi penghuni Medan Zoo mati. Padahal satwa yang mati berstatus hewan terancam punah. Aktivis peduli satwa liar Kota Medan kini meminta Medan Zoo ditutup sementara mencegah kematian satwa liar lainnya. Dalam kurun waktu 2 bulan, 3 ekor harimau mati di Medan Zoo, Kota Medan, Sumatera Utara. Sorotan kini tertuju kepada pengelola Medan Zoo. Muncul dugaan kurangnya pendanaan jadi penyebab matinya hewan yang terancam punah itu. Desember 2023, harimau Sumatera bernama Nurhaliza alias Putri yang berumur 9 tahun ditemukan mati di dalam kandangnya pada 31 Desember 2023. Harimau ini mati dalam kondisi sakit. Hasil pemeriksaan sebelumnya, pada 14 November 2023 lalu, satwa ini mengalami gangguan paru, napas tersengal-sengal dan bersuara. Bahkan harimau Nurhaliza tidak selera makan hingga akhirnya ditemukan mati di kandang.
Sementara sebelumnya, ada 2 harimau Sumatera bernama RH dan harimau Benggala bernama Avatar juga mati. Avatar mati di Medan Zoo pada Desember 2023, sedangkan RH ditemukan mati pada November 2023. Sekarang harimau kita 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa Bang, yang 3 lagi? 3 lagi mati kena sakit. Itu tanggal berapa aja Bang? Kalau RH tanggal 6? RH tanggal 6, November. Avatar tanggal berkisar tanggal 15 November. Dan terakhir tanggal 31 November. Desember yang terakhir? Desember ya. Situ ya Bang? Si Nur Halijah. Ini karena sakit atau seperti apa ya Bang? Sakit juga, tapi mau lebih sama BKSDA udah ditangani. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, merespons dugaan krisis keuangan yang melanda Medan Zoo di Medan, Sumatera Utara. Krisis finansial Medan Zoo diduga telah menyebabkan 3 ekor harimau mati dalam kurun waktu 2 bulan. Bahkan krisis finansial Medan Zoo tidak hanya berdampak pada satwa, tapi juga berimbas kepada karyawan. Para pegawai Medan Zoo belum menerima gaji selama 4 bulan. Bobi mengaku hingga kini masih mencari solusi untuk pembenahan Medan Zoo. Untuk satwa dan Medan Zoo-nya ini harus bisa kita bukan dipisah-pisahin, tapi penanganannya tentunya ada penanganan jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjangnya. Jangka pendek untuk satwanya. Nah ini untuk satwanya tentunya yang paling utama adalah kesehatannya dan makannya. Nah ini yang harus opsi-opsi pendanaan yang saya sampaikan untuk menyeluruh ke Medan Zoo-nya memang belum ada. Aktivis peduli satwa liar dari Wildlife Whisper Sumatera menyebut kematian ketiga harimau ini menunjukkan pengelolaan dan perawatan satwa tidak sesuai dengan kesehatan dan keselamatan di Medan Zoo. Jika dibiarkan terus-menerus, membuat sejumlah harimau lainnya akan mengalami kematian yang lebih cepat. Perlu tindakan tegas menutup sementara Medan Zoo untuk menyelamatkan sejumlah satwa yang ada di dalamnya. Adalah ketegasan dari BKSDA mungkin ya. Kalau kita lihat sejauh kita mengikuti Medan Zoo ini dengan kematian harimau yang sudah 3 ekor, 2 adalah satwa liar prioritas kita dan itu terancam punah di habitatnya. Pemko Medan masih sangat minim sekali responnya di sini atau mungkin sangat tidak responsif di sini. Jika hanya Pemko Medan memberikan solusi menunggu investor, itu bukan langkah yang cukup bijak. Artinya di sini tekanan adalah bagaimana BKSDA bisa mengambil sikap yang cukup tegas untuk menyelamatkan satwa-satwa yang ada di Medan Zoo, khususnya harimau Sumatera kita yang ada di sana. Tutup sementara Medan Zoo, kita tekan Pemko Medan untuk melakukan perbaikan sebagai pengelola di sini atau sebagai pemilik. Kini nasib Medan Zoo ada di tangan pemerintah Kota Medan sebagai pemilik. Apa akan serius mengupayakan keberlangsungan hidup para satwa atau membiarkan kondisi memprihatinkan terus berkepanjangan? Tim Liputan Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Jenny Sihombing sudah siap dengan laporan lengkapnya dari Medan, Sumatera Utara. Jenny, ini sebenarnya krisisnya tidak hanya dialami oleh satwa, tapi juga para pegawai di sana tidak diberi upah selama 4 bulan. Bisa Anda gambarkan kepada kami sebenarnya seberapa kritis operasional Medan Zoo? Ya baik Paskalis dan saudara, terima kasih. Selamat siang. Saat ini kami sudah berada di dalam Medan Zoo Sumatera Utara. Nah, berdasarkan informasi terupdate yang kami dapatkan, para petugas di Medan Zoo belum mendapatkan gaji selama 6 bulan. Dan memang kondisi di dalam Medan Zoo sendiri terlihat sangat memprihatinkan. Tadi kami juga sudah mencoba untuk berjalan dan mengitari Medan Zoo. Memang terlihat begitu banyak kandang hewan yang sebelumnya terpakai, kini sudah tampak kosong dan memiliki banyak kerusakan seperti itu. Bahkan di sepanjang jalan kami juga melihat beberapa hewan seperti harimau, orangutan dan juga beberapa hewan lain yang tertidur lemas karena kurangnya perawatan yang diterima oleh hewan yang ada di Medan Zoo sendiri. Nah, hingga kini sebenarnya operasional Medan Zoo memang jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pihak pengelola juga masih membuka Medan Zoo hingga saat ini dan memang tadi tampak beberapa pengunjung yang masih sangat sepi terlihat di lokasi Medan Zoo sendiri. Nah, selama 1 tahun ke belakang,
jumlah wisatawan yang berkunjung sangat sepi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan mengenai operasional di Medan Zoo sendiri itu masih tetap berjalan, namun aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja seperti petugas kebersihan, pedagang, serta petugas yang lain yang berada di sini memang tidak lagi berjalan dengan maksimal seperti sebelumnya begitu. Dan berdasarkan informasi yang tercatat, ada 3 ekor harimau yang mati dalam rentang 2 bulan terakhir, yakni 2 harimau Sumatera dan 1 harimau Benggala. Nah, harimau terakhir, harimau Sumatera bernama Nurhaliza itu ditemukan mati di kandangnya pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian harimau Sumatera bernama RH ditemukan mati di kandangnya pada tanggal 6 November 2023. Sementara harimau Benggala bernama Avatar ditemukan mati di kandangnya tepatnya pada Desember 2023 silam. Hingga saat ini tercatat dari 13 harimau yang ada di Medan Zoo, hanya tersisa 10 harimau koleksi Medan Zoo, di mana 6 diantaranya merupakan harimau jenis Benggala dan 4 diantaranya merupakan harimau Sumatera yang juga sudah cukup langka saat ini. Hingga kini Wali Kota Medan Bobi Nasution masih terus berupaya mencari solusi terkait permasalahan yang ada di Medan Zoo. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Anda, Jenny Sihombing langsung dari Medan, Sumatera Utara. Informasi lainnya masih akan hadir usai jeda di Kompas Siang. Salah satunya adalah 2 calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Bawaslu oleh sejumlah pihak atas pernyataan mereka yang dianggap menyerang Prabowo Subianto di debat ketiga Pilpres. Apa tanggapan Bawaslu? Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Kami juga punya informasi dari Israel yang terus menggempur Gaza, Palestina. Bahkan militer Israel tak jarang menembaki warga sipil tanpa alasan, seperti yang terjadi di sebuah desa di tepi barat. 1 dari 3 korban penembakan tewas. Kekejaman Israel ini pun dilaporkan ke Mahkamah Internasional sebagai bentuk genosida. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers, satu rasa berjuta cerita. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex.
Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Inilah keseharianku, menyiapkan segalanya untuk orang yang paling aku cintai. Untuk itu, aku minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Untuk bantu menjaga daya tahan tubuhku. Neo Ultra Cup Gold. Dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Bawaslu oleh sejumlah pihak atas pernyataan mereka yang dianggap menyerang Prabowo Subianto di debat ketiga Pilpres. Sementara Prabowo Subianto terancam terjerat pidana akibat pernyataan kerasnya saat kampanye di Riau usai disenggol soal kepemilikan lahan. Badan Pengawas Pemilu telah menerima laporan yang dilayangkan Pendekar Hukum Pemilu Bersih kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilaporkan atas pernyataannya soal kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di debat ketiga Pilpres. Menanggapi pelaporan Anies ke Bawaslu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menyatakan, jika Bawaslu memproses laporan tersebut, maka Bawaslu juga harus memeriksa Presiden Joko Widodo. Pasalnya, data yang dipaparkan Anies tak berbeda dengan yang pernah disampaikan Jokowi dalam debat Presiden tahun 2019. Bagus itu kedua Bawaslu. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Di sisi lain, pernyataan keras yang terlontar dari mulut Prabowo usai disenggol soal kepemilikan lahan berbuntut panjang. Bawaslu menyebut menghina peserta lain dapat digolongkan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Meski demikian, Bawaslu belum menerima laporan terkait ucapan Prabowo. Kami kutip dari laman kompas.com, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, tentang menghina bisa dijerat pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Ya, jika ada laporan. Panwas lapangan belum ada laporan ke kami. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meyakini pernyataan keras Prabowo Subianto saat kampanye di Riau tidak masuk unsur penghinaan. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi itu. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Anies Baswedan sendiri mengaku tak ambil pusing terkait pernyataan keras Prabowo Subianto. Anies menyerahkan ke Bawaslu untuk menilai apakah Prabowo melanggar pidana pemilu atau tidak. Justru bagian dari penilaian bagi seluruh masyarakat. Bila sikap-sikap ancaman, sikap-sikap yang tidak sopan itu dibiarkan begitu saja,
nanti mengganggu iklim demokrasi kita. Kemarin kan beberapa kali saya sampaikan, kita ingin demokrasi di mana ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah tidak boleh anti kritik. Sementara itu di sela-sela kampanyenya di Kota Tegal, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, calon pemimpin harus bisa menjaga emosi saat berdebat dan tidak menunjukkan kemarahan di muka publik. Pernyataan Ganjar ini menanggapi Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang menyebut ada calon presiden yang hobi marah-marah. Ya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu ya. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Ya, kalau kemudian bicaranya ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitas tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Gitu. Itu edukasinya. Tak hanya Anies, pasca debat ketiga Pilpres, Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu. Capres nomor urut 3 itu dituduh mendesak Prabowo membeberkan data keamanan negara saat debat Capres. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah siap di kantor Bawaslu Jakarta, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga untuk laporan lebih lengkapnya. Dian, apakah sudah ada perkembangan soal laporan Anies dan Ganjar atau kepada Anies dan Ganjar yang disebut menyerang pribadi Prabowo saat debat ketiga kemarin? Belum disampaikan tindak lanjutnya oleh Bawaslu, Paskalis. Tapi kalau sesuai dengan tahapan di Bawaslu, tentu laporan yang sudah diterima ini nanti akan dikaji terlebih dahulu apakah betul ada potensi pelanggaran pemilu atau tidak. Kalau memang nanti dinilai ada potensi pelanggaran pemilu, maka akan dipanggil baik pelapor maupun juga terlapornya. Nah, nanti dalam proses pemeriksaan tentu akan ditentukan apakah laporan tersebut kemudian memang dinyatakan atau dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau tidak. Nah, pelanggaran pemilu ini juga memiliki dua kategori, Paskalis. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran tindak pidana pemilu. Nanti kalau dinyatakan masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka proses hukumnya ini akan berjalan selama waktu 14 hingga 41 hari kerja begitu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa Pendekar Hukum Pemilu Bersih ini sebelumnya melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu karena dinilai telah memfitnah Prabowo Subianto dalam debat karena menyatakan bahwa Prabowo memiliki tanah seluas 340 hektar. 340.000 hektar, bahkan mencapai 500.000 hektar. Kemudian juga advokat pengawas pemilu atau Awaslu ini juga melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu karena dinilai melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan karena mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data rahasia negara kepada publik. Nah, 2 calon presiden dilaporkan, tapi 1 calon presiden lainnya yakni nomor urut 2 Prabowo Subianto juga memiliki potensi Paskalis untuk dilaporkan ke Bawaslu atas pernyataan dalam sebuah momen kampanye di Riau beberapa waktu yang lalu di mana Prabowo Subianto menyampaikan atau mempertanyakan intelektualitas salah satu capres dalam debat ketiga sebelumnya. Nah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ini menilai bahwa ucapan Prabowo Subianto bisa masuk ranah pidana pemilu yang bisa dijerat dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, di mana pasal tersebut mengatur bahwa kampanye tidak boleh menghina seseorang. Nah, ini nampaknya memang sudah mulai panas Paskalis jelang pemilihan umum 14 Februari mendatang, sudah mulai saling lapor antar pihak. Nah, kita tunggu dan kita cermati seperti apa tindak lanjut dari Bawaslu atas laporan terkait dengan capres-capres yang kita ketahui. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari kantor Bawaslu Jakarta. Usai jeda, informasi dari mancanegara akan hadir. Israel terus menggempur Gaza Palestina, bahkan militer Israel tak jarang menembaki warga sipil tanpa alasan, seperti di sebuah desa di tepi barat. 1 dari 3 korban penembakan tewas. Kekejaman Israel ini pun dilaporkan ke Mahkamah Internasional sebagai bentuk genosida. Usai jeda, Glenis Oktani akan hadir menemani Anda di Kompas Siang.
Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa terjuta cerita. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash. Ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Saya Glenis Oktania menemani Anda di Kompas Siang. Israel terus menggempur Gaza, Palestina. Bahkan militer Israel tak jarang menembaki warga sipil tanpa alasan seperti yang terjadi di sebuah desa di tepi barat. 1 dari 3 korban penembakan tewas. Kekejaman Israel pun dilaporkan ke Mahkamah Internasional sebagai bentuk genosida. Sudah lebih dari 23.000 warga Palestina tewas di tangan militer Israel. 2/3 diantaranya adalah perempuan dan anak-anak tak berdosa. Namun ini tak membuat Israel puas. Bahkan militer Israel terus membombardir Gaza melalui jalur udara dan darat. Serangan darat Israel pun tak pandang bulu. Mereka bisa dengan semena-mena menembaki warga Palestina tanpa alasan yang jelas. Seperti yang terjadi di sebuah desa di tepi barat. Rekaman kamera pemantau menunjukkan seorang pria yang sedang berjalan di alun-alun desa Beit Rima tiba-tiba ditembak hingga tersungkur. Tak henti sampai di situ, 2 orang yang hendak menolong juga tiba-tiba ditembak. Akibatnya, 1 dari 3 orang yang tertembak meninggal dunia. Dari keterangan korban yang selamat, penembakan yang dilakukan oleh militer Israel yang sesaat setelah penembakan datang menghampiri korban dengan menaiki kendaraan militer. احنا والشباب كان عدوار البلد واقفين كله في جيش في مشاة صرنا نلفت وين وهيش ندور بك احنا واقفين ما نسويش شيء مش في ايدينا اي شيء ما شفنا الا هالجند في قناص ما شفت الا هو اول ما بلش طخ خوي خلص جيت درمح بدي اساعده اللي هو اجى طخخنا والشهيد بك لحقني وراي
في نفس اللحظة كان أسمع جندي. Tak puas sampai di situ, Israel juga membatasi bantuan-bantuan pokok seperti makanan dan air bersih, membuat warga Gaza semakin menderita kelaparan dan kehausan di tengah-tengah puing atau pengungsian. Pekan lalu, 2 senator Amerika Serikat yang mengunjungi penyeberangan Rafah mengungkap proses rumit memperlambat bantuan kemanusiaan. Kerumitan disebabkan oleh inspeksi Israel dan penolakan terhadap bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Bukan membuka akses bantuan dengan selebar-lebarnya, Badan Pertahanan Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina justru berdalih bahwa bantuan yang masuk ke Gaza cukup dan tidak ada kekurangan makanan di daerah yang terkepung. Mereka justru menyalahkan kelompok-kelompok bantuan internasional dan menyarankan PBB meningkatkan jumlah pekerja yang menerima dan mengemas bantuan. Padahal, penutupan jalur bantuan yang dilakukan Israel mengakibatkan pasokan bantuan makanan dan medis sulit masuk ke wilayah Palestina. Hal ini membuat warga Palestina yang kelaparan sempat menyerbu 2 truk berisikan bantuan yang akan menuju wilayah utara jalur Gaza. Saat ini, hanya Al-Aqsa, satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di wilayah tengah Gaza, meski telah kehilangan 70% stafnya. Saat ini, rumah sakit di Khan Yunis dipenuhi korban akibat rentetan serangan roket militer Israel. Rentetan serangan roket Israel membombardir wilayah Khan Yunis di Gaza. Korban dari warga Palestina pun terus berjatuhan. Kekejaman Israel ini direspons sejumlah negara, salah satunya dari Afrika Selatan yang mengungkapkan di Pengadilan Internasional PBB bahwa rencana Israel menghancurkan Gaza datang dari level teratas negara ini. Afrika Selatan dalam laporannya di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda juga menyebut Israel telah melakukan genosida. Sementara itu, Indonesia hingga kini masih pada komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina. Dalam pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri yang diadakan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Menlu menyebut Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Menurut Menlu, Indonesia masih mempunyai utang yang belum dibayar, yakni kemerdekaan Palestina. Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina, memperjuangkan hak-haknya, serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel. Indonesia memilih berada di sisi sejarah yang benar untuk membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina. Serangan Israel di Gaza telah membunuh lebih dari 23.000 warga Palestina dan meratakan wilayah kecil di tepi Laut Tengah. Sejak perang dimulai Oktober 2023, Israel melarang masuknya sejumlah kebutuhan pokok seperti makanan, air, bahkan obat-obatan ke Gaza. Hanya bantuan dari PBB yang bisa masuk untuk para pengungsi di Gaza yang jumlahnya jauh di bawah kebutuhan wilayah ini. Saudara Presiden Palestina Mahmud Abbas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di kota Ramallah pada Rabu waktu setempat membahas rencana perbaikan dan langkah pengakuan utuh negara Palestina saat perang berakhir nanti. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mendatangi kota Ramallah untuk bertemu dengan Presiden Palestina dan menjanjikan upaya menggalang dukungan dari negara di sekitar Palestina untuk mendukung pengakuan utuh negara Palestina. Blinken mengatakan Amerika Serikat sudah mendapatkan komitmen dari berbagai negara di kawasan Timur Tengah untuk membantu pembangunan kembali di wilayah Gaza dan administrasinya. Untuk mengetahui situasi terkini di jalur Gaza, telah bergabung bersama kami sukarelawan Mercy Indonesia Fikri Roiful Haq yang saat ini berada di Khan Yunis, Gaza Selatan. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat ya Mas. Alhamdulillah saya dan satu relawan Mercy lainnya dalam keadaan sehat. Kami mengungsi di sebuah sekolahan di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Baik, Mas, boleh diceritakan kepada kami hingga saat ini apakah dentuman-dentuman bom Israel ini masih terdengar di wilayah Khan Yunis?
Ya, memang sampai detik ini pihak militer Israel masih terus melancarkan serangannya ke berbagai titik-titik yang ada di seluruh jalur Gaza. Kemarin saja kami memang melihat secara kepala mata kami sendiri di masjid di samping sekolahan tempat kami berada. Kami mengalami kendala komunikasi bersama Fikri Rofil Haq yang berada di Khan Younis yang merupakan sukarelawan Mercy Indonesia. Kami mencoba kembali untuk menghubungi Fikri. Mas Fikri. Ya, halo Mbak. Ya, Ya. silakan Mas. Ya, memang sampai saat ini serangan-serangan Israel terhadap warga sipil juga masih terus dilancarkan ya dari udara, darat, dan juga laut. Dari Kementerian Kesehatan Palestina juga tercatat setidaknya 23.400 lebih warga syahid, dan di antara mereka 10.500 adalah anak-anak dan juga 7.100 dari kalangan wanita. Dan tim medis pun memang tidak luput dari kekejaman pihak militer Israel. Terdapat 337 tim medis yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu sampai saat ini akibat serangan bom oleh pihak militer Israel. Dan juga terdapat 45 pertahanan sipil serta 146 pegawai UNRWA. Dan lagi-lagi terdapat jurnalis ya yang meninggal. Saat ini datanya yang kami dapatkan 117 jurnalis yang sudah meninggal sejak 7 Oktober lalu akibat pemboman militer Israel, dan korban luka-luka juga sampai saat ini mencapai 59.600 lebih. Dan korban luka-luka maupun korban meninggal didominasi oleh anak-anak dan perempuan, dan masih ada 7.000 warga yang memang mereka masih di bawah runtuhan, belum ditemukan oleh tim evakuasi. Dan perlu ketahui memang sampai saat ini data yang kami dapatkan terdapat 10.000 penderita kanker yang memang mereka berisiko kematian, karena sampai saat ini ada 30 rumah sakit yang sudah berhenti total dari 36 sampai 38 rumah sakit. Artinya yang masih beroperasi hanya sedikit sekali. Ada rumah sakit Yusuf An-Najjar, rumah sakit Kuwait yang ada di kota Rafah, jalur Gaza bagian selatan, dan ada juga rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Younis, jalur Gaza bagian selatan. Dan juga terdapat 150 institusi kesehatan yang sudah berhenti total, serta 53 puskesmas yang memang sudah tidak bisa beroperasi karena kendala obat-obatan yang sudah habis, dan juga bahan bakar yang memang mereka tidak dapatkan. Dan terdapat juga 121 ambulan yang sampai saat ini juga menjadi incaran dari pihak militer Israel. Ya, Mas Fikri, Israel tidak henti untuk terus menyerang Palestina, dan bagaimana saat ini kondisi warga di pengungsian? Ya, saat ini memang kondisi di pengungsian sangat-sangat tragis ya, karena memang terdapat 1,9 juta warga mereka mengungsi dari rumah mereka. Artinya 85% penduduk, lebih dari 85% penduduk Gaza ini meninggalkan rumah mereka. Mereka mengungsi ke tempat-tempat yang mereka anggap aman sebenarnya, walaupun sebenarnya tidak ada tempat aman di jalur Gaza, karena sebelumnya kami juga bertugas di Rumah Sakit Indonesia saat itu di kota Bet Lahiyah, jalur Gaza bagian utara. Kami saat itu memperkirakan bahwa rumah sakit ini cukup aman, namun ternyata pada tanggal 22 November lalu kami terpaksa harus mengikuti evakuasi. Kami dan juga seluruh pasien, seluruh dokter, seluruh para pengungsi di sana, kami terpaksa mengungsi ke jalur Gaza bagian selatan karena saat itu sudah ada pengepungan dari pihak militer Israel. Iya, dan kondisi mereka benar-benar sangat menderita ya, karena dari Kementerian Kesehatan Palestina juga ada 400.000 penyakit menular di berbagai titik-titik dan di kem-kem pengungsian, penyakit diare, penyakit kulit, dan juga pernapasan. Ini terjadi karena memang kekurangannya air bersih dan juga pasokan makan serta tempat yang tidak memadai buat para pengungsi yang ada di kem-kem pengungsian. Ya, Mas Fikri, bagaimana dengan bantuan? Apakah sudah tercukupi? Ya, memang sampai saat ini bantuan-bantuan masih terus dibatasi ya. Dari pengamat PBB pun kurang lebih hampir setiap harinya hanya masuk kurang dari 100 truk-truk bantuan, dan ini jauh dikatakan dari cukup karena memang jalur Gaza ini memerlukan 1.000
Kami kembali mengalami gangguan teknis komunikasi kami bersama relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq yang menceritakan, menggambarkan bagaimana kondisi terkini para pengungsi di mana masih ada serangan dan juga membuat kondisi di sekitaran Khan Younis begitu membutuhkan bantuan. Mas, bagaimana dengan operasional rumah sakit? Iya, sampai saat ini juga operasional rumah sakit benar-benar sangat terbatas sekali ya. Masih banyak terjadi yang namanya pengobatan tanpa bius, karena memang mereka saat ini sudah mengalami kehabisan obat-obatan atau krisis obat-obatan, dan juga tim medis tentunya, karena yang seperti yang saya sebutkan, tim medis pun tidak luput dari serangan militer Israel, serta bantuan-bantuan ini masih jauh dikatakan dari cukup, sehingga rumah sakit yang 6-8 rumah sakit yang masih beroperasi di seluruh jalur Gaza, terutama yang ada di Gaza Selatan dan di Gaza Tengah, ini mereka ataupun di Gaza Utara ya, mereka mengalami krisis obatan, sehingga mereka juga kewalahan untuk menampung atau merawat korban-korban luka yang setiap hari, setiap menit, dan setiap jamnya pun terus berjatuhan. Bahkan dari kantor media pemerintah Gaza pun dalam 24 jam terakhir ada 14 pembantaian, 147 warga syahid dan 243 luka-luka. Ini menggambarkan bahwa setiap hari korban terus berjatuhan, terus berdatangan ke rumah sakit ya, sehingga ini membuat dokter-dokter yang ada di rumah sakit ini kewalahan untuk menangani pasien-pasiennya. Baik, terima kasih Mas Fikri Rofiul Haq telah bergabung di Kompas Siang, telah berbagi cerita bagaimana kondisi di Gaza. Terima kasih, Mas. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan cerita Nusantara, dan siang ini kami akan memberi rekomendasi tempat wisata menikmati sunset sembari mencicipi aneka jajanan di Ambon. Kami ajak Anda ke Pantai Desa Rumah 3 yang bisa jadi salah satu pilihan bagi Anda untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. I love Royal Parfum Series by Soclean karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Soclean, ku menangkan duniaku. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma
manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Saatnya kita simak sejumlah informasi penting dan menarik dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Sorong, Papua Barat Daya dan Ambon, Maluku. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, ada Ece Dias di Sorong dan juga Putri Utami di Ambon. Kita ke Sorong terlebih dahulu. Selamat siang, Ece, ada informasi apa saja dari Papua? Selamat siang, Glenis dan juga saudara. Ada dua informasi yang dikemas dalam Cerita Nusantara dari Biro Sorong kali ini. Untuk informasi yang pertama, saudara, Pesta Demokrasi membawa berkah bagi pembisnis percetakan. Salah satunya percetakan pixel digital printing. Omsetnya mengalami kenaikan 100% dari biasanya. Pesanan yang naik diantaranya spanduk, stiker, kartu nama, dan kalender. Sejak beberapa bulan lalu, pesanan alat peraga kampanye dari caleg, parpol, dan relawan parpol mulai berdatangan. Pemesanan bahan kampanye yang paling banyak diantaranya spanduk, stiker, kartu nama, dan kalender. Untuk satu spanduk per meter mulai dari harga Rp50.000. Dalam sehari bisa dicetak hingga 20 lembar. Sedangkan untuk pemesanan atribut kampanye berupa stiker yang dalam sehari bisa dicetak hingga mencapai ratusan. Menurut pemilik percetakan, banyaknya pemesanan membuat omsetnya meningkat hingga 100% atau diperkirakan bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Tentunya mengalami peningkatan ya, karena kebutuhan untuk cetak bahan media promosi kita itu tinggi, banyak, dan kalau mau dibandingkan sama hari-hari yang biasa itu kita ada kenaikan sampai 100%. Itu per hari biasanya berapa banyak tuh, Kak? Per hari kita minimal 20 lembar ya, 20 lembar untuk spanduk, ukurannya macam-macam. Hingga saat ini pemesanan bahan kampanye banyak yang datang dari pribadi dan masih berasal dari wilayah Sorong Raya. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Informasi yang kedua, saudara, untuk mengendalikan inflasi, pemerintah Kota Sorong menggelar pasar murah di 10 distrik. Pasar murah ini menjual kebutuhan pokok di bawah harga pasar. Warga begitu antusias menyambut kegiatan pasar murah yang diselenggarakan pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perdagangan. Pada pasar murah di distrik Sorong Timur kali ini ada kurang lebih 995 paket yang disediakan. Pasar murah ini mendapatkan subsidi harga dari pemerintah hingga 60%. Pemerintah menggelar pasar murah ini untuk mencegah agar tidak terjadi inflasi. Mengingat pada Desember 2023, Kota Sorong mengalami inflasi yang terjadi akibat kenaikan beberapa komoditi.
Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi, kemudian juga menjaga daya beli masyarakat, tentunya dalam rangka mengendalikan inflasi, sehingga program strategis Kota Sorong ini betul-betul bisa dirasakan bagi masyarakat. Nilai barang itu kurang lebih 350.000, namun masyarakat hanya dapat membayar Rp150.000, berarti kurang lebih sekitar 40%, yang mereka tanggung 60% pemerintah tanggung. Masyarakat yang mendapatkan kupon pasar murah mengaku senang karena beberapa barang yang dibeli dengan harga murah bisa membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Saya beli di sini karena 150. Kalau di pasar biasa kan dapat berapa ini? Sampai 300 bisa. Saya ini bisa buat lagi kita masyarakat karena kita pasar murah. Dengan Rp150.000, masyarakat bisa memperoleh beras 10 kg, telur ayam 1 ram, minyak goreng kemasan bermerek 2 liter, dan gula pasir 2 kg. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Demikian cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Sorong, kembali ke studio Glenis. Dari Sorong, Papua Barat Daya kita terbang ke Ambon, Maluku. Sudah ada Putri Utami di sana. Putri, ada informasi apa saja dari Ambon? Baik, terima kasih. Selamat siang, Glenis dan juga saudara. Dari Taman Patibura Kota Ambon ada 2 sorotan yang akan kami informasikan dalam segmen cerita Nusantara dari Biro Ambon Maluku. Sorotan pertama, saudara, memasuki awal musim durian lokal seperti saat ini. Di Pasar Buah kawasan Pantai Losari Ambon sudah mulai terlihat para pedagang durian musiman menjajakan berbagai jenis durian. Jumlahnya memang belum banyak, namun para pecinta durian sudah bisa mendapatkannya. Saat musim durian tiba seperti di awal tahun ini, terlihat belasan pedagang musiman mulai memadati lapak-lapak di Pasar Buah di kawasan Pantai Losari Ambon untuk menjajakan berbagai jenis durian lokal. Buah durian yang mulai dijual para pedagang ini memang belum dalam jumlah banyak karena belum memasuki musim panen secara merata. Namun, para pecinta buah beraroma khas tersebut sudah dapat menikmati sensasi rasa durian lokal. Di awal musim ini, durian-durian yang dijual para pedagang di pasar didatangkan dari 2 desa, yakni Desa Taniwel Timur dan Saleman, Pulau Seram, karena baru wilayah itu yang terlebih dahulu panen. Menurut salah seorang pedagang, durian yang ia datangkan dari Pulau Seram ini biasanya berjumlah ratusan buah dan dijual dalam 1 hingga 2 hari. Sementara untuk harga dijual mulai dari Rp15 hingga Rp40.000 tergantung ukuran buahnya. Dalam sehari biasanya durian yang terjual bisa mencapai puluhan buah dan keuntungan yang diperoleh pun lumayan besar di awal musim seperti ini. Ada yang dari Saleman, ada yang dari Taniwel, beragam kampung. Dari Pulau Seram. Dari Pulau Seram. Baru kan ada belum kan mencarikan durian kuning, durian mentega. Ini durian kan tergantung buahnya. Ada yang 15, ada yang 20, 25, sampai 300, sampai 40. Berkisar 500 hingga Rp1 juta. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Selanjutnya, saudara, kami akan memberi rekomendasi tempat wisata menikmati sunset, sembari mencicipi aneka jajanan dan minuman. Pantai belakang RS Leimena, Desa Rumah 3 Teluk Ambon dapat menjadi salah satu pilihan bagi Anda untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Menikmati suasana matahari terbenam di pinggiran pantai bersama keluarga, pasangan maupun teman selalu menjadi momen indah bagi setiap orang. Seperti yang terlihat di pantai Desa Rumah 3 Teluk Ambon, di mana para muda-mudi bersantai menikmati indahnya matahari terbenam sembari mencicipi aneka makanan dan minuman yang dijajakan para pedagang, serta bersuah foto berlatar matahari yang kian terbenam di kaki langit. Pantai yang berada tepat di belakang rumah sakit Leimena ini biasanya dipilih para pengunjung, terutama muda-mudi, untuk bersantai.
Karena selain menawarkan pemandangan matahari terbenam, para pengunjung juga disuguhkan pemandangan landscape kota Ambon dari seberang. Untuk berkunjung ke pantai ini, Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan umum menuju ke pantai tersebut. Anda membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk sampai ke pantai ini. Iya, sebenarnya banyak tempat destinasi sih untuk dipilih, cuman beta sendiri lebih memilih Lemena itu karena memang letaknya jaraknya yang lumayan dekat juga dengan tempat tinggal, ditambah dengan suasana sore hari itu selalu ramai seperti ini. Terus senang saja saya melihat sunset dari sini sembari foto-foto, ditambah juga menu makanan yang murah meriah untuk kantong mahasiswa tuh sungguh luar biasa, lebih menghemat. Sementara biaya masuk ke lokasi pantai, para pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp2.000 untuk biaya kebersihan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Demikian dua sorotan untuk segmen Cerita Nusantara dari Ambon, Maluku. Kembali ke studio, Glenn. Terima kasih Putri Utami langsung dari Ambon, Maluku, dan sebelumnya ada Ece Dias dari Sorong, Papua Barat Daya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kini sudah memutuskan pilihan mendukung Prabowo Gibran. Sebagai lumbung suara terbesar kedua di Pilpres 2024, Jawa Timur kini diperebutkan 3 kontestan Pilpres. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. I love Royal Parfum Series by Soclin. Karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Soclin, ku menangkan duniaku. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kini sudah memutuskan pilihan mendukung Prabowo Gibran. Dalam 1 bulan sebelum pencoblosan, Khofifah diharapkan menambah kekuatan suara pemilih Prabowo Gibran yang sudah unggul di jajak pendapat pada Desember lalu. Saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Cerdas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Pernyataan di publik tentang arah dukungan Khofifah, sang gubernur Jawa Timur, tak mengagetkan buat elit politik. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, menyatakan dukungan Khofifah tak membuat kubunya gentar. Sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa, yang basis suaranya mayoritas di Jawa Timur, Muhaimin sudah paham peta Jawa Timur, termasuk elit politiknya. Sementara Anies Baswedan, calon presiden pasangan Muhaimin, menilai masyarakat Jawa Timur ingin ada perubahan. Bagaimana pendapatnya? Tapi baru saja memberikan pernyataan resminya Gus. Tanggapan Gus ini seperti apa? Jadi bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Khofifah sama PKB. Jadi bukan hal baru. Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tahannya kuat, sehingga tidak ada urusannya, itu hak demokrasi masing-masing. Karena yang diharapkan oleh masyarakat di Jawa Timur apalagi adalah keinginan perubahan. Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali, ini bukan sekedar tentang orangnya, tapi tentang apa yang akan kita lakukan 5 tahun ke depan. Dan keinginan perubahan itu makin hari makin kuat. Tentu kita menghormati pilihan, tapi di sisi lain kita melihat kenyataan bahwa aspirasi perubahan itu makin kuat. Demikian juga buat Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, tak aneh dengan dukungan Khofifah ke Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, kontestan pemilihan presiden nomor urut 2. Kita yang di Jawa Timur sih bergerak terus solid, apalagi kemarin dalam ulang tahun partai Bu Mega sudah menyampaikan sikapnya terhadap situasi politik nasional dan apa yang mesti dikerjakan oleh kader. Bu Khofifah terus kemudian bergabung gitu, saya kira itu hak politik ya. Hak politik setiap orang saya sangat menghormati. Bukan capres yang gampang khawatir. Kita confident kok dari awal gitu ya. Mahfud MD, pasangan Ganjar juga tak gentar karena juga diperhitungkan dalam peta ketokohan di Jawa Timur. Prof, dukungan Khofifah ke Prabowo seperti apa di Jawa Timur? Ya enggak apa-apa, itu kan hak politik ya. Prof, hati-hati ya Prof. Total suara Pulau Jawa di Pilpres 2024 adalah 56% yang dibagi ke 5 provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan Jawa Timur adalah lumbung suara kedua terbesar yang dibidik kontestan Pilpres. Nah, di Jawa Timur ada 15,33% suara yang diperebutkan. Saat ini, dari Litbang Kompas per Desember lalu, Prabowo Gibran unggul sementara dengan 40,9% suara. Lalu Ganjar Mahfud dengan 18,6%. Dan Anies Muhaimin mendapat 10%. Merujuk pada perolehan 2019, Jokowi Ma'ruf Amin unggul dengan 65,79%. Sementara Prabowo Sandi hanya 34,21%. Kini, pertarungan masih berjalan hingga 14 Februari 2024 dengan 4 subdaerah yang diperebutkan ketiga kontestan. Yakni Tapal Kuda yang basis pemilihnya religius Muslim, Mataraman yang basisnya adalah nasionalis, Arek yang merupakan wilayah perkotaan, dan Madura. Khofifah sejak awal diperhitungkan kiprahnya sebagai pengerek suara kontestan Pilpres. Sebagai pemimpin Muslimat Nahdlatul Ulama yang berbasis di Jawa Timur sekaligus gubernur, Khofifah dinilai bisa membuat perbedaan buat Prabowo Gibran. Tapi apakah demikian? Khofifah adalah kepala daerah di salah satu battleground Jawa Timur dengan 31 juta pemilih, sehingga kemudian pasti ya seperti Kang Emil misalnya di Jawa Barat dipersuasi untuk menggarap Jawa Barat secara optimal. Bu Khofifah, Emil Dardak itu jangkar
daerah berupaya untuk menjaga basis suara di daerah-daerah terutama battleground utama. Itu ya masyarakat kita masih masyarakat sebagian diantaranya patron claim ya. Dari piramida pemilih itu kan kita bisa lihat elit itu kecil persentasenya, tidak lebih dari 15%. Selebihnya itu atensi publik, ya kemudian di bawah yang besar, separuh lebih itu namanya masyarakat awam atau masyarakat yang kerap kali melihat tokoh atau sosok. 1 bulan sebelum pencoblosan 14 Februari, semua lumbung suara sudah menggumpal, sehingga ketokohan adalah penguatan untuk meyakinkan pemilih yang sudah terbentuk. Sehingga siapa yang dipilih masyarakat Jawa Timur kini bisa diprediksi di tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Memasuki hari ke-46 kampanye pemilu serentak 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politik dengan menyambangi Provinsi Sumatera Utara. Tiba di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing Jumat pagi, Anies berkampanye di wilayah Tapaludi Tengah dan Sibolga, Sumatera Utara. Kedatangan Anies disambut Ketua Tim Kampanye Daerah Amin Sumut, Edi Rahmayadi, dan Ketua DPP Partai Nasdem, Bahtiar Ahmad Sibarani. Kegiatan kampanye Anies diawali dengan menghadiri tablik akbar di Jalan Junjunga Lubis, Sibolga. Anies kemudian melanjutkan perjalanan ke Barus, Tapanuli Tengah untuk berziarah ke Kompleks Makam Mahligai sekaligus melaksanakan sholat Jumat. Dari Sumut, Anies akan langsung bertolak ke Jombang, Jawa Timur. Ya, di sini selain memang masyarakatnya juga ini tempat yang pada masanya berperan besar. Sibolga ini dulu adalah jalur yang banyak digunakan ketika perjalanan darat dari Aceh sampai ke Lampung sisi barat. Nah, sekarang sudah banyak pergeseran, tetapi tempat ini masih memiliki sejarah. Dan Barus juga begitu. Barus itu adalah salah satu tempat yang dalam catatan sejarah dunia dijadikan salah satu rujukan. Dan kami nanti akan ziarah di sana dan bagian dari menghormati apa yang pernah dikerjakan di masa lalu. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 mengunjungi sejumlah tempat di Blitar, Jawa Timur kemarin. Salah satu yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Nurul Iman. Di sini, Caimin bertemu dengan para pengajar Al-Quran dan sesepuh pesantren untuk silaturahmi, meminta doa dan dukungan, serta mendengarkan aspirasi mereka. Sebelumnya, Caimin sempat menemui peternak di Blitar dan mendengarkan keluhan para peternak soal harga pakan yang terus naik. Setelah mengundang Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, giliran Prabowo Subianto yang hadir di acara membahas ekonomi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia alias Kadin. Dalam acara yang digelar tertutup tersebut, Prabowo menyampaikan visi misinya tentang membangun Indonesia lewat perekonomian. Prabowo bersedia untuk kembali bicara dengan Kadin untuk merumuskan rancangan ekonomi untuk kemakmuran rakyat. Kalau yang kurang nanti disambung oleh Pak Rosan. Saya siap untuk lebih dalam membahas karena masalah kelangsungan bernegara kuncinya adalah membangun kemakmuran, dan kemakmuran harus kerjasama antara pengusaha, antara buruh, petani, nelayan, koperasi, pemerintah, BUMN. Ini kita harus kerjasama. Ini adalah kunci keberhasilan. Ini namanya Indonesia Incorporated. Kita satu usaha besar, satu keluarga besar. Kita harus saling membantu, saling mengisi. Berkampanye di Jawa Timur, Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan petani tebu di Nganjuk. Ganjar mendengarkan sejumlah keluhan petani tebu sambil mensosialisasikan sejumlah program unggulan. Capres Ganjar Pranowo menghadiri sarasehan petani tebu di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur hari ini. Selain berdialog dengan petani, Ganjar juga melihat kondisi kebun tebu. Setelah bertemu petani, Ganjar akan mengunjungi sejumlah pondok pesantren, berziarah ke makam ulama di Jombang, dan bertemu petani tembakau.
Ya kalau kita melihat rutenya sudah dibuatin sebenarnya roadmap-nya, tapi kalau kita bicara jangka pendek belum bisa. Maka mesti bicaranya jangka menengah setidaknya, mulai dari perbaikan pabrik gulanya, terus kemudian tadi yang disampaikan petani mulai benih, pupuk, ya budidayanya, sampai kemudian tata niaganya termasuk permodalan. Kalau itu mau dilakukan, ya minimal nggak swasembada banget gitu, tapi menuju swasembada itu akan mempengaruhi kondisi ekonomi pertanian, wabil khusus gula di tempat kita. Informasi dari luar negeri hadir usai jeda. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan badai salju untuk sebagian wilayah Yavapai dan Coconino di Arizona, Amerika Serikat. Gucci Barber Show minggu ini. Barbershop dikunjungi para VVIP. Kuliner ini dari ekonomi kreatif menyumbangkan 43% kontribusi ekonomi. Pak, namanya kok Pak Masinton? Apa yang lahir di Washington? Masnya bertonton. Oh, saya sering ketemu sama kamu Tiara ini. Di mana, Bang Obeng? Setiap bulan Ramadan. Kok itu ngumpulnya mau bubur sumsum? Gucci Barber Show minggu 14 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Layanan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan badai salju untuk sebagian wilayah Yavapai dan Coconino di Arizona. Diperkirakan salju setinggi 1 hingga 2 inci per jam dan angin kencang membuat masyarakat untuk menunda perjalanan sampai badai salju berlalu. Layanan Cuaca Nasional mengatakan meskipun akumulasi salju selama badai salju biasanya berukuran 1 inci atau kurang, penurunan suhu dan penurunan jarak pandang yang cepat dapat menyebabkan kondisi yang sangat berbahaya bagi pengendara. Diprediksi akan terjadi lebih banyak cuaca buruk setelah badai melanda hampir setiap sudut Amerika Serikat. Hawa dingin yang menusuk tulang diperkirakan akan terjadi di beberapa daerah pedalaman. Longsoran salju menewaskan sedikitnya 1 orang di resort ski California, sementara badai lainnya melanda wilayah barat. Hujan lebat dan angin kencang dapat mengancam wilayah timur laut menjelang akhir pekan. Gelombang tinggi yang disebabkan oleh angin kencang kembali melanda California Selatan sehingga mendorong masyarakat pesisir untuk mengumumkan keadaan darurat. Dalam sebuah video di media sosial X, Departemen Pemadam Kebakaran Kabupaten Los Angeles, Divisi Penjaga Pantai mengatakan bahwa air pasang mencapai ketinggian 6,6 kaki. Masyarakat juga diimbau mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi properti yang rawan banjir dan berhati-hati terhadap permukaan air yang dapat menarik orang ke laut. Bulan lalu, pihak berwenang menyelamatkan 8 orang di Ventura, California yang terluka akibat ombak besar yang menghantam pantai dan membanjiri masyarakat pesisir.
Kota Ventura mengumumkan keadaan darurat karena kejadian ombak tinggi yang parah. Kompas Siang akan kembali dengan informasi dari dalam negeri. Mendekati pemilu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing ke bendahara 21 partai politik. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai seratusan miliar rupiah. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Habis mudik, balik lagi nggak? Kuat nggak tiap hari ngepel 4 lantai? Beneran kamu bisa ajarin anak saya sampai tampil di orkestra? Beres, Pak. Gampang itu. Kamu pernah nyupirin mobil yang kayak saya punya? Batu Sauda, berkah alam yang membersihkan. Efektif hilangkan bakteri dan kuman. Bersihkan sisa pestisida di buah sayur. Buah sayur piring bersih higienis. Mamalan Green Tea Batu Sauda, bersihnya bawa berkah. Layu. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyanjung Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang dipimpinnya saat ulang tahun Partai Banteng. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut memberi tanda 3 jari yang merupakan nomor urut PDI Perjuangan dan nomor urut Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di ulang tahun PDI Perjuangan. Menunjukkan simbol angka 3 ya. Salam 3 jari ditunjukkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di perayaan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan pada 10 Januari yang lalu. Perayaan di kantor Sekolah Politik PDI Perjuangan, Ma'ruf Amin memuji PDI Perjuangan sebagai partai yang konsisten menjaga demokrasi. Kami persilakan. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia telah berhasil menghadapi berbagai dinamika dan tantangan. Keberhasilan ini diyakini telah memberikan dampak positif di dalam memperkukuh politik nasional. Kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Tak cuma Ma'ruf, bahkan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mengucapkan selamat ulang tahun buat PDI Perjuangan dan menyanjung Megawati Soekarno Putri sebagai pemimpin yang konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi. Selama ini udah bersahabat sama Pak Ganjar juga. Selama ini kalau ke depan? Jadi kita kemarin kami sampaikan selamat ulang tahun, memang lagi ulang tahun tentunya sampaikan selamat ulang tahun, tapi yang penting begini, bagi saya PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Ucapan selamat juga diberikan oleh calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Gibran yang juga putra Presiden Joko Widodo saat ini memang menjadi wali kota Solo yang diusung Perjuangan.
pilihan Gibran berbeda dengan PDIP menjadi drama politik, termasuk keanggotaannya di partai berlogo banteng itu. Selamat untuk PDI Perjuangan, semoga sukses selalu, dan untuk HUT kali ini ya semoga teman-teman yang ada di sana bisa semakin solid. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berbeda dengan Gibran, yang meski sudah menyeberang ke kubu lawan PDI Perjuangan, sang ayah Presiden Joko Widodo tak hadir dan mengucapkan selamat untuk partai yang membawa karir politiknya hingga menjadi presiden selama 2 periode. Sejak 2 periode wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun, Jokowi senantiasa dijagokan PDI Perjuangan. Menurut Jokowi, ia tak diundang hadir di perayaan ulang tahun. Tanggal 10 Januari itu kan belum dapat undangan. Jokowi ke 3 negara ASEAN selama perhelatan ulang tahun PDI Perjuangan. Saat ini PDI Perjuangan tengah berjuang kembali memenangkan pemilihan anggota legislatif dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di pemilihan presiden di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ganjar Mahfud. Usai jeda kami kembali dengan informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri ke bendahara 21 partai politik. Tak tanggung-tanggung, angkanya mencapai seratusan miliar rupiah. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Bakso Pak Bedut. Ini lagi viral nih. Ini dia bakso yang viral itu Pak Bedut ya. Ini kran to the sea, crunchy, crust, la to the sea, lazis. Ini dia food lover, bakso legend Abah. Wow. Lembut kayak sutra. Ini hausnya, bah, mantap bah. Mumtaz. Duh, cakep dah. Baksonya pakai khas dalam. Jadi daging pilihan. Kekenyalannya tuh asik banget ya. Ini la to the zis, lazis. Cerita Rasa, Sabtu 13 Januari, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Ikuti dialog dengan tim sukses dan perwakilan generasi muda. Live report dari titik-titik nobar dan markas kemenangan para kontestan hingga pembahasan pasca debat dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ikuti jelang dan pasca debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Jelang pemilihan Capres dan Cawapres, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing. Dana ini disebut-sebut diterima bendahara 21 partai politik di tanah air sepanjang 2022 hingga 2023. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya pendanaan dari luar negeri atau asing yang diterima bendahara 21 partai politik di tanah air sepanjang 2022 hingga 2023. Meski tak merinci daftar partai politik yang dimaksud, namun PPATK memastikan terjadi peningkatan yang signifikan. Ini dari 21 partai politik kita temukan, itu tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi
Kemudian meningkat di tahun 2023 ada 9.164 transaksi. Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri ya. Teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya 83 miliar, kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi 195 miliar. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengomentari temuan PPATK terkait transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik. Anies meminta PPATK menilai apakah aliran yang masuk ke bendahara 21 parpol tidak sah dan bermasalah. Apakah ada aliran yang tidak sah atau aliran bermasalah? Kan aliran ya aliran ya, tapi apakah aliran itu ada masalah apa tidak, silahkan dinilai. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD pun turut bicara soal temuan PPATK terkait transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik. Mahfud berharap penegak hukum bertindak tegas dan tidak terpengaruh politik. Kan sudah ditindaklanjuti oleh PPATK, dilaporkan ke KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Kita tunggu dan kita berharap KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian itu tidak terpengaruh oleh politik. Kalau memang ada, singkat aja. Dalam temuan PPATK di 2022, ditemukan ada 8.270 transaksi dari 21 parpol dengan penerimaan dana 83 miliar rupiah, dan di tahun 2023 ditemukan 9.164 transaksi dengan penerimaan dana 195 miliar rupiah. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 40 Ayat 3 tentang partai politik jelas partai politik dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun. Sementara di Pasal 339 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga diatur peserta pemilu pelaksanaan kampanye dan tim kampanye dilarang menerima sumbangan dari pihak asing. Sokongan dana asing tentu jelas dilarang, khawatir bisa berefek adanya intervensi. Tim Liputan Kompas TV. Kami tutup Kompas siang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Paskali Siswari. Dan saya Gleni Soktania. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024, debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore, live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Selamat siang saudara, senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan selama 60 menit ke depan di Sapa Indonesia siang hari ini. Saya Ihsan Sitorus akan menemani Anda dengan sejumlah sorotan, diantaranya adalah 3 sorotan utama kami saudara. Pertama adalah kabar yang cukup miris dari Aceh Utara Aceh. Saudara, ada polisi yang menahan seorang pria di Aceh Utara karena memperkosa anak di bawah umur hingga hamil dan melahirkan. Aksi bejat pelaku diketahui orang tua korban setelah melihat perubahan pada perut korban. Sorotan lain saudara, seorang warga kota Madiun, Jawa Timur dilaporkan hilang terseret arus Sungai Sono di Kecamatan Kartoharjo. Diduga korban
terseret arus sungai saat tengah berenang. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan pun diperluas hingga wilayah Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Berikutnya adalah sorotan terkait sepanjang 200 meter lebih saluran irigasi yang disulap warga di Banjarbangun Liman, Desa Buruan, Kabupaten Gianyar, Bali, menjadi kolam ikan. Selain menjadi pemandangan yang indah, adanya kolam ikan koi ini juga membuat lingkungan bersih dari sampah. Seperti apa keindahannya nanti akan kami sajikan selengkapnya di Sapa Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, polisi menahan seorang pria di Aceh Utara, Aceh karena memperkosa anak di bawah umur hingga hamil dan melahirkan. Aksi bejat pelaku diketahui orang tua korban setelah melihat perubahan pada perut korban. Pelaku berinisial IS ini adalah warga Kecamatan Pirak Timur yang ditahan di Polres Aceh Utara, Aceh. Pelaku melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sejak April 2023 lalu. Pelaku sebelumnya sempat berjanji untuk menikahi korban yang masih berusia 15 tahun. Namun saat mengetahui korban hamil, pelaku pun tak bisa dihubungi untuk dimintai pertanggungjawaban. Aksi bejat pelaku terungkap ketika orang tua korban melihat perubahan bentuk perut korban. Selain itu, orang tua juga curiga melihat perubahan perilaku korban yang kerap mengurung diri di kamar. Setelah korban mengungkapkan kepada orang tuanya, pihak keluarga langsung melaporkan pelaku ke pihak kepolisian. Terjadi kasus jarimah pemerkosaan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, yang mana identitas tersangka yang kita amankan adalah IS, umur 23 tahun, pekerjaan wira swasta. Yang mana di sini diiming-imingkan korban kepada pelaku akan dinikahi dan telah berulang kali melakukan hubungan suami istri sampai hamil 8 bulan. Kini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Aceh Utara terus melakukan pendampingan korban yang telah melahirkan pada 6 Januari lalu. Sementara itu, akibat perbuatan bejatnya, pelaku dijerat dengan Kanun Aceh tentang hukum jinayat dengan ancaman kurungan penjara 200 bulan atau sekitar 17 tahun, serta hukuman cambuk. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi melakukan rekonstruksi kasus pembakaran rumah di kota Parepare, Sulawesi Selatan yang menewaskan seorang nenek berusia 78 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan cucu korban hingga membakar rumah korban. Kasus pembakaran rumah yang menewaskan seorang nenek ini terjadi pada 6 bulan lalu, tepatnya Juli 2023. Polisi awalnya menduga kebakaran rumah terjadi akibat korsleting listrik, namun belakangan ditemukan adanya kejanggalan. Rumah sengaja dibakar oleh pelaku. 13 adegan diperagakan oleh pelaku di TKP rumah yang terbakar. Selain itu, dalam reka adegan juga terungkap jika pelaku sebelumnya sempat berkelahi dengan cucu korban. Pelaku yang dendam kemudian pulang dan kembali membawa bensin hingga melakukan pembakaran rumah korban. Polisi akhirnya menangkap pelaku di Larompong, Kabupaten Wulu setelah buron selama 2 bulan. Rekon tadi kita melaksanakan adegan sekitar 13 adegan. Ya, awalnya pelaku itu mengalami cekcok sama cucu korban, ya, di mana mereka saling berkelahi sebelumnya. Ya. Kemudian tersangka merasa tidak puas atau dendam, dia melakukan pembakaran tubuh korban dan keluarganya terlelap di rumah yang terbakar. Kini atas perbuatannya membakar rumah dan menewaskan seorang korban, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Sudin Samsudin, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang warga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tersengat aliran listrik saat melakukan perbaikan di atap rumah. Warga itu mengalami luka di kepala dan dievakuasi oleh tim damkar ke rumah sakit. Seorang warga perumahan Delta Sari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, tersandar lemas di atap rumah. Berawal dari niatnya memperbaiki atap rumah, pria itu tersengat aliran listrik.
Listrik bertegangan tinggi mengempaskannya ke tembok di atap rumah dan membuat kepalanya terluka. BPBD dan Damkar Sidoarjo segera datang ke lokasi. Namun evakuasi tidak bisa segera dilakukan karena PLN belum memutus aliran listrik. Seusai pemutusan aliran listrik, tim langsung mengevakuasi korban yang mulai tidak sadarkan diri. Korban ditempatkan di tandu, lalu diturunkan menuju ambulans yang sudah menunggu. PLN datang, langsung korban ditata di tandu, diset, sekiranya aman, langsung diturunkan. Tadi kendalanya apa Pak Heru kalau boleh tahu? Itu, arus listrik yang sama nunggu PLN itu. Untuk korbannya tadi gimana? Posisinya sadar atau pingsan atau seperti apa? Masih sadar, dengan luka di kepala. Menurut warga yang berada di lokasi saat kejadian, sewaktu berada di atap rumah, korban memegang kabel yang terbuka dan bertegangan tinggi. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Cek Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, dalam kurun waktu 2 bulan, 3 ekor harimau yang menjadi penghuni Medan Zoo mati. Padahal satwa yang mati itu berstatus hewan terancam punah. Aktivis peduli satwa liar Kota Medan kini meminta Medan Zoo ditutup sementara mencegah kematian satwa liar lainnya. Dalam kurun waktu 2 bulan, 3 ekor harimau mati di Medan Zoo, Kota Medan, Sumatera Utara. Sorotan kini tertuju kepada pengelola Medan Zoo. Muncul dugaan kurangnya pendanaan jadi penyebab matinya hewan yang terancam punah itu. Desember 2023, harimau Sumatera bernama Nurhaliza alias Putri yang berumur 9 tahun ditemukan mati di dalam kandangnya pada 31 Desember 2023. Harimau ini mati dalam kondisi sakit. Hasil pemeriksaan sebelumnya, pada 14 November 2023 lalu, satwa ini mengalami gangguan paru, napas tersengal-sengal dan bersuara. Bahkan, harimau Nurhaliza tidak selera makan, hingga akhirnya ditemukan mati di kandang. Sementara sebelumnya, ada 2 harimau Sumatera bernama RH dan harimau Benggala bernama Avatar juga mati. Avatar mati di Medan Zoo pada Desember 2023, sedangkan RH ditemukan mati pada November 2023. Sekarang harimau kita 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa Bang, yang 3 lagi? 3 lagi mati karena sakit. Itu per tanggal berapa aja Bang? Kalau RH tanggal 6? RH tanggal 6, November. Tanggal berkisar tanggal 15 November. Dan terakhir tanggal 31 November. Desember yang terakhir? Desember ya. Situ ya Bang? Si Nurhaliza. Ini karena sakit atau seperti apa ya Bang? Sakit juga, tapi mau lebih sama BKSD udah ditangani. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, merespons dugaan krisis keuangan yang melanda Medan Zoo di Medan, Sumatera Utara. Krisis finansial Medan Zoo diduga telah menyebabkan 3 ekor harimau mati dalam kurun waktu 2 bulan. Bahkan krisis finansial Medan Zoo tidak hanya berdampak pada satwa, tapi juga berimbas kepada karyawan. Para pegawai Medan Zoo belum menerima gaji selama 4 bulan. Bobi mengaku hingga kini masih mencari solusi untuk pembenahan Medan Zoo. Untuk satwa dan Medan Zoo-nya ini harus bisa kita, bukan dipisah-pisahin, tapi penanganannya tentunya ada penanganan jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjangnya. Jangka pendek tentu untuk satwanya. Nah ini untuk satwanya tentunya yang paling utama adalah kesehatannya dan makanannya. Nah ini yang harus opsi pendanaan yang saya sampaikan untuk menyeluruh ke Medan Zoo-nya memang belum ada. Aktivis peduli satwa liar dari Wildlife Whisper Sumatera menyebut kematian ketiga harimau ini menunjukkan pengelolaan dan perawatan satwa tidak sesuai dengan kesehatan dan keselamatan di Medan Zoo. Jika dibiarkan terus-menerus, membuat sejumlah harimau lainnya akan mengalami kematian yang lebih cepat. Perlu tindakan tegas menutup sementara Medan Zoo untuk menyelamatkan sejumlah satwa yang ada di dalamnya. Adalah ketegasan dari BKSDA mungkin ya. Kalau kita lihat sejauh kita mengikuti Medan Zoo ini dengan kematian harimau yang sudah 3 ekor, 2 adalah satwa liar prioritas kita dan itu terancam punah di habitatnya. Pemko Medan masih sangat minim sekali responnya di sini atau mungkin sangat tidak responsif di sini. Jika hanya Pemko Medan memberikan solusi menunggu investor itu bukan langkah yang cukup bijak. Artinya di sini tekanan adalah bagaimana BKSDA bisa mengambil sikap yang cukup tegas
tegas untuk menyelamatkan satwa-satwa yang ada di Medan Zoo, khususnya harimau Sumatera kita yang ada di sana. Tutup sementara Medan Zoo, kita tekan Pemko Medan untuk melakukan perbaikan sebagai pengelola di sini atau sebagai pemilik. Kini nasib Medan Zoo ada di tangan pemerintah Kota Medan sebagai pemilik. Apa akan serius mengupayakan keberlangsungan hidup para satwa atau membiarkan kondisi memprihatinkan terus berkepanjangan? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, tanggul Sungai Cikapundung yang berada di Kampung Lamajang, Desa Citerep, Dayakolot, Kabupaten Bandung, jebol. Diduga karena debit air yang tinggi dan curah hujan yang besar. Informasi selengkapnya usai jeda. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Indomie Hababis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal linu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, seorang warga Kota Madiun, Jawa Timur dilaporkan hilang terseret arus sungai Sono di Kecamatan Kartoharjo. Diduga korban terseret saat arus sungai saat tengah berenang. Proses pencarian oleh tim SAR gabungan pun diperluas hingga wilayah Kabupaten Madiun. Seorang warga bernama Suarji berusia 66 tahun, warga Kelurahan Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur,
dilaporkan hilang terseret arus sungai Sono yang berada tak jauh dari rumahnya. Diduga korban terseret arus sungai ketika berenang saat debit air sungai tengah meluap. Proses pencarian terhadap korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan perahu karet hingga memasuki wilayah pintu air Desa Tiron, Kabupaten Madiun. Semua kita kerahkan untuk mencari beliau atau korban. Ya, harapan kita segera ditemukan. Dan sekarang ada juga yang stay di dam mana Ngelames, Tiron ya. Pokoknya kita dengan segala upaya ya agar korban segera ditemukan. Kalau hari ini fokus pencarian di titik mana, Pak? Sepanjang ini, di sini juga ada. Ini sudah kita sisir dengan menggunakan perahu dari teman-teman SAR. Juga kita nunggu di mana dam Tiron atau Ngelames. Kita bergeser ke Bandung, saudara. Tanggul Sungai Cikapundung yang berada di Kampung Lamajang, Desa Citerep, Dayakolot, Kabupaten Bandung, jebol. Diduga karena debit air yang tinggi dan curah hujan yang besar. Selain banjir, jebolnya tanggul ini menyebabkan rumah yang berada tepat di samping sungai rusak sebagian bangunannya. Saat banjir, material kayu yang terbawa arus juga ikut menghambat aliran air. Menurut Ketua RW setempat, kejadian tanggul jebol sekitar pukul 4 sore Kamis kemarin, banyak warga yang saat itu berada di rumah, namun tidak sempat menyelamatkan harta benda karena air dengan cepat merendam permukiman. Tugas Basarnas mengevakuasi warga di lokasi tanggul jebol di kawasan Dayakolot karena banjir yang berlangsung cepat membuat banyak warga yang terjebak di dalam rumah. Video evakuasi ini direkam oleh Basarnas saat membantu satu persatu warga, mulai dari warga lansia hingga balita untuk dibawa ke tempat aman. Warga ini terjebak banjir imbas dari tanggul Sungai Cikapundung yang jebol. Dari data Basarnas, ada sekitar 41 kepala keluarga yang menjadi korban dari kejadian ini. Evakuasi berlangsung lebih dari 1 jam karena akses jalan yang sulit karena terendam banjir. Saudara, untuk mengetahui kondisi para pengungsi korban banjir akibat tanggul jebol di Dayakolot, Kabupaten Bandung, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Naufal Rabbani. Selamat siang, Naufal. Naufal, kapan akan dibangun kembali tanggulnya ini dan penyebabnya apa? Baik, Ihsan dan juga saudara, bahwa memang benar telah terjadi tanggul jebol di Kampung Lamajang, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, di mana kejadian ini terjadi pada Kamis sore kemarin. Diduga kejadian ini dikarenakan arus sungai yang begitu cepat dan banyaknya debit air dari arah hulu menuju hilir menyebabkan tanggul di kawasan tersebut tidak mampu menampung atau menahan derasnya aliran sungai Cikapundung ini, sehingga menyebabkan jebol. Dan jebolnya tanggul ini menyebabkan ratusan rumah warga yang berada di wilayah tersebut kebanjiran. Saat ini pihak dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum telah membuat atau sedang membuat tanggul darurat di lokasi terjadinya jebolnya tanggul ini. Ihsan. Naufal, ada 41 kepala keluarga yang jadi korban banjir di sana. Bagaimana kondisinya saat ini? Baik, Ihsan, bahwa memang benar ada warga yang mengungsi di beberapa titik, salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, di mana lokasi ini adalah sekolah atau SMPN 1 Negeri Dayakolot. Di lokasi ini ada sekitar 120 jiwa atau 68 kepala keluarga menempati lokasi SMP ini sejak terjadinya pasca jebol tanggul Cikapundung kemarin. Di saat ini warga sudah mulai kelihatan pemerintah mulai mendatangkan bantuan, namun warga berharap ada bantuan bagi balita, terutama bagi bayi, berupa seperti makanan hingga popok bayi. Bisa. Naufal, banjir di sana itu sebenarnya terjadi musiman atau biasa terjadi atau justru baru terjadi karena tanggul ini jebol, Naufal? Baik, Ihsan, bahwa memang wilayah Dayakolot ini berdampingan langsung dengan aliran Sungai Citarum, sehingga wilayah ini di saat musim hujan, terutama Dayakolot, selalu menjadi lokasi banjir karena lokasinya yang berdekatan langsung dengan aliran sungai menyebabkan
jika aliran sungai meluap, sudah dipastikan beberapa rumah warga atau ratusan rumah warga akan menjadi korban banjir. Begitu, Ihsan. Baik, terima kasih Noval Rabani melaporkan langsung dari Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Noval. Kita ke sorotan lain, saudara. Kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan meningkat 2 pekan ini. Intensitas hujan yang tinggi menjadi salah satu penyebab berkembangnya nyamuk dengan pesat. Peningkatan kasus DBD terpantau di Rumah Sakit Umum Daerah Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Memasuki pekan kedua bulan ini, terdata sudah ada 11 pasien DBD anak dan 4 pasien DBD dewasa. Jumlah pasien dari gigitan nyamuk Aedes aegypti meningkat dibandingkan bulan Desember lalu yang hanya menangani 11 pasien dalam 1 bulan. Pihak rumah sakit memprediksi jumlah pasien akan terus bertambah jika tidak segera ditangani. Terutama intensitas hujan masih tinggi memungkinkan perkembangan nyamuk begitu pesat. Dari sebulan 2 bulan ini memang ada peningkatan, terutama di bulan Januari ini baru tanggal 9 sudah mencapai 11 orang. Ini kemungkinan bisa meningkat karena mengingat curah hujan yang tidak menentu ini dan juga sangat mendukung untuk perkembangan kehidupan jentik penyakit demam berdarah. Saudara, sebuah jembatan bambu penghubung antar desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah nyaris ambruk karena diterjang banjir dan material sampah yang menumpuk di sungai. Meski begitu, jembatan yang menjadi akses utama warga itu masih tetap digunakan walaupun harus menantang bahaya. Bisa dilalui motor, mau melakukan memangnya miring-miring. Jembatan bambu yang nyaris ambruk ini adalah penghubung antara Desa Ujung Gagak dengan Desa Panikel di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jembatan rusak karena diterjang banjir dan dihantam material sampah yang dibawa oleh arus sungai. Jembatan bambu itu merupakan akses andalan warga untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan juga pendidikan. Sebelum diterjang banjir, jembatan masih kokoh dan bisa dilalui kendaraan roda 2. Namun kini, jembatan hanya bisa dilalui orang. Itu pun dengan risiko karena jembatan sepanjang 45 meter dan lebar 1,5 meter itu berpotensi ambruk kapan saja dan membahayakan pelintas. Jadi ini akibat daripada hujan di hulu sehingga membawa material sampah sehingga semakin hari semakin numpuk di bawah jembatan sehingga jembatan ambruk. Ya, kami sebagai Babinsa ditelepon pada malam hari sehingga pada pagi hari ini kami ke sini untuk memantau warga. Sehingga pada waktu anak-anak sekolah pulang mereka kesulitan untuk menyeberang karena memang jembatannya udah posisinya sudah sangat memprihatinkan. Awalnya itu hanya cukup biasa seperti itu saja, tapi untuk di pagi harinya itu memang sangat mengkhawatirkan dan sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak yang seringkali di pagi hari melakukan aktivitas sekolah, pengajian, atau mungkin para petani dan para pedagang yang seringkali berlalu lalang. Jembatan itu adalah jembatan penghubung dua antara wilayah desa. Yang pertama adalah Desa Ujung Gagak dan Desa Panikel. Agar beban jembatan tidak terlalu berat, warga melintas secara bergantian. Anak-anak sekolah mendapat bantuan dan pengawalan orang dewasa saat menggunakan jembatan. Jika tidak menggunakan jembatan, warga harus memutar jalan yang jaraknya hingga 14 km lebih jauh untuk mencapai desa lain. Warga berharap pemerintah membangun jembatan permanen untuk menggantikan jembatan yang rusak itu, agar warga bisa beraktivitas dengan lancar dan aman. Bayu Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Kita ke sorotan lain, saudara. Ratusan warga di Kabupaten Berau antre tabung gas 3 kg dalam operasi pasar untuk mendapatkan gas LPG seharga Rp25.000 jika membawa KTP dan kartu keluarga. Sementara di Balikpapan, Kalimantan Timur, Pertamina menyebut penggunaan KTP saat pembelian LPG 3 kg mempersempit gerak pengecer sehingga terkesan langka di pasaran.
Demi mendapatkan tabung LPG 3 kg, warga di Kabupaten Berau rela antre. Sebab beberapa hari terakhir, gas subsidi ini sulit ditemui di sejumlah pangkalan. Sebanyak 1.120 tabung gas 3 kg dijual di program Pasar Murah Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Berau di depan halaman Gedung Olahraga Pemuda. Bagi warga yang membeli, wajib membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Dan setiap orang bisa membeli satu tabung LPG 3 kg dengan harga Rp25.000. Kosong Bu ya? Ada yang mau disampaikan nggak Bu ke pemerintah? Jangan sampai kosong lah, kasih penjual kayak kita. Oh Ibu? Kami Iya. cuma dapat satu aja. Oh cuma dapat satu aja Bu? Ya, kami sudah sebulan nggak masak. Ini sampai bawa apa itu Bu? Syarat KTP? KTP. Oh itu syarat bawa. Kalau sama KTP syarat. Berapa Bu harganya Bu? 25 ini. 25 kan ya, yang ngantri. Susah Bu, Susah. LPG. Kami sudah muter cari kemana-mana tidak dapat. Terus sebulan. Sudah sebulan? Iya Bu. Jadi beli aja. Ya harapan saya tolonglah pakai apalagi kita pengusaha kecil. Sama menjual bikin payah gitu. Iya. Kan harus pakai gas, nggak mungkin pakai listrik kan. Iya. Sementara itu di Balikpapan, Kalimantan Timur, pihak Pertamina menanggapi keluhan dari masyarakat soal langkanya LPG 3 kg di pasaran dan penggunaan KTP saat membeli gas 3 kg. Pengguna KTP untuk membeli tabung gas subsidi ditujukan untuk basis data Pertamina untuk sistem Kementerian PMK untuk subsidi tepat sasaran. Pertamina meyakini bahwa penggunaan KTP saat pembelian tabung LPG 3 kg mempersempit ruang gerak pengecer mendapatkan LPG subsidi yang kerap dijual dengan harga tinggi di pasaran. Sulitnya pengecer mendapatkan gas subsidi inilah yang terkesan langka di pasaran. Maret 2023 itu sudah ada sosialisasi ke pangkalan. Setiap pembelian ke pangkalan ini harus mendaftarkan KTP-nya. Karena KTP ini nantinya akan menjadi basis data Pertamina untuk masuk ke sistem P3KE atau kemiskinan ekstrim, punyanya Kementerian Koperasi, Kementerian PMK, Kemenko PMK. Yang nantinya memang ke depannya tujuannya adalah subsidi tepat LPG 3 kg. Yang artinya pangkalan juga takut sekarang nih kalau jual ke pengecer. Nah, artinya di pengecer ini sudah mulai susah stok, yang akhirnya mereka menaikkan harga semena-mena aja. Gitu ya, ada yang jual sampai 60.000, mungkin 70.000 kan segala macam. Nah, artinya harga tersebut terjadi itu di tingkat pengecer, teman-teman. Jadi bukan di tingkat pangkalan. Kalau di tingkat Kini warga berharap kepada pemerintah setempat agar gas 3 kg segera bisa kembali mudah dibeli di pasaran, sehingga tidak menyulitkan warga untuk memasak demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sepanjang 200 meter lebih saluran irigasi disulap warga di Banjarbangun Liman, Desa Buruan, Kabupaten Gianyar menjadi kolam ikan. Selain menjadi pemandangan yang indah, adanya kolam ikan koi juga membuat lingkungan bersih dari sampah. Selengkapnya, usai jeda. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum.
Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Wah, Plosa Mini baru. Ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan. Terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palopo, Sulawesi Selatan menemukan ratusan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang rusak. Kerusakan ditemukan KPU setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Terdapat 206 lembar surat suara yang rusak untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Kerusakan surat suara berupa banyaknya bercak atau noda pada surat suara dan warna cetakan yang samar. KPU Kota Palopo akan meminta penggantian setelah proses sortir surat suara Dewan Perwakilan Daerah atau DPD selesai. Dikategorikan rusak. Rusaknya itu bervariasi, tapi kebanyakan terdapat bercak atau noda pada surat suara. Jadi ada yang warnanya kabur, tidak jelas, itu juga kita kategorikan rusak. Sementara untuk yang bolong-bolong itu tidak ada. Selain di Palopo, di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara juga ditemukan sebanyak 1.000 lebih surat suara yang rusak saat proses penyortiran dan pelipatan di gudang KPU. Ribuan surat suara yang rusak ini akibat kesalahan cetak, terkena cipratan tinta, dan juga terdapat surat suara yang sobek dalam perjalanan. Dari 1.111 surat suara yang rusak, didominasi dari surat suara DPRD Provinsi sebanyak 311 surat suara. Usai menyelesaikan semua penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU baru akan melaporkan ke KPU RI dan KPU Provinsi terkait surat suara yang rusak. Kemudian kategori rusaknya itu rata-rata itu ada cipratan tinta, kemudian sobek di surat suaranya. Proses pelipatan itu kan hampir rampung hari ini. Setelah itu kita akan menghitung berapa jumlah surat suara yang rusak, kemudian kami akan mengajukan kembali ke KPU RI melalui KPU Provinsi jumlah surat suara rusak itu untuk diganti. Sementara itu, saudara, lebih dari 1.000 narapidana di Lapas Rutan Sulawesi Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2024.
Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memastikan seluruh warga binaan bisa menggunakan hak pilih dalam pemilu 2024. Data Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sulawesi Utara, terdapat 1.000 lebih warga binaan yang terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai alasan. Dari jumlah 2.957 warga binaan yang tersebar di 14 rutan Lapas Sulut, hanya 1.900 warga binaan yang tercantum dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Sulawesi Utara saat ini jumlah narapidana dan tahanan sekitar 2.900, sedangkan yang menjadi DPT itu 1.900-an. Jadi ada sekitar 1.000 yang belum masuk dalam DPT. Nah, itu tentu kita selalu dorong ke teman-teman di unit pelaksana resis, baik itu lapas, rutan, untuk selalu berkoordinasi dengan KPU, ya, karena itu adalah hak mereka. Nah, jadi kita daftarkan ke KPU. Itu juga terkait juga dengan KTP elektronik biasanya, tentu itu juga kita kerjasama dengan Dukcapil untuk merekam datanya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Kalimantan Barat melakukan jemput bola ke sejumlah sekolah untuk perekaman KTP elektronik siswa pemilih pemula. Saat ini perekaman KTP elektronik telah mencapai 70% dari sekitar 3.000 pemilih pemula. Menjelang pelaksanaan pencoblosan surat suara dalam pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menggencarkan perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula. Salah satunya melakukan jemput bola perekaman KTP bagi pelajar SMA dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah. Para pelajar cukup membawa kartu keluarga dan bisa melakukan proses perekaman KTP elektronik dengan cepat. Disduk Capil Pontianak juga telah memfasilitasi perekaman KTP para pelajar SMA sejak 14 hingga 29 Desember 2023 lalu dengan memanfaatkan waktu libur siswa. Dari total sekitar 3.000 pemilih pemula di Kota Pontianak, 70% telah dilakukan perekaman KTP elektronik oleh Disduk Capil Pontianak. Kondisi saat ini sudah yang merekam ini sudah lebih kurang 70%, sehingga masih ada 30% lagi yang masih menjadi tugas kami untuk melakukan perekaman, baik itu perekaman jemput bola di sekolah maupun di Dinas Dukcapil serta di 2 kecamatan, karena kita ada 3 lokasi perekaman di Dinas Dukcapil, kemudian di Kecamatan Pontianak Utara, termasuk juga di Kecamatan Pontianak Barat. Yang pertama saya gunakan sebagai identitas saya, yang kedua saya gunakan sebagai penitip administrasi saya, yang ketiga saya gunakan sebagai hak pilih pemilu pada tahun 2024 ini. Program jemput bola ke sekolah-sekolah ini masih akan terus dilakukan untuk memenuhi target 30% yang belum melakukan perekaman KTP sebelum pelaksanaan pencoblosan surat suara. Dan tentunya mendukung para pemilih pemula, terutama pelajar, bisa menggunakan hak suara dalam pemilu nanti. Suci Alinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sepanjang 200 meter lebih saluran irigasi disulap warga di Banjarbangun Liman, Desa Buruan, Kabupaten Gianyar, Bali, menjadi kolam ikan. Selain menjadi pemandangan yang indah, adanya kolam ikan koi juga membuat lingkungan bersih dari sampah. Saluran irigasi Subak Dukuh Banjarbangun Liman, Desa Buruan, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali ini disulap warga setempat menjadi kolam ikan koi. Sebelumnya, saluran irigasi yang hanya digunakan untuk saluran pengairan sawah saja, kini pun menjadi daya tarik lingkungan yang asri. Awalnya, dui fungsi saluran irigasi ini digagas pemuda setempat dan hanya diisi ikan mujair. Namun, kini jenis ikan koi pun ditebar. Untuk menjaga kelestariannya, ada larangan khusus bagi semua warga dan pengunjung untuk tidak menangkap ikan, namun sebaliknya, siapapun boleh memberikan pakan ikan. Kepala Lingkungan Banjarbangun Liman mengatakan bahwa warganya secara bergotong royong dan semangat melakukan penataan saluran irigasi. Kegiatan dari awal sebelum
ada penataan kembali dari Taman Koi ini. STT yang berada di Desa Adat Bangun Liman sangat menggebu-gebu lah istilahnya. Untuk akses yang ke selatan, terutama yang di bagian selatan, sekitar 280 meter untuk penataan tamannya. Dengan dijadikannya saluran irigasi ini sebagai kolam ikan, kebersihan saluran air ini dapat lebih dijaga dan juga dijadikan sebagai objek wisata baru bagi warga sekitar. Nyoman Sudarmika, Kompas TV, Gianyar, Bali. Informasi usai jeda, saudara. Jepang membawa para produsen produk lautan dari seluruh dunia untuk melihat kekayaan sumber daya perikanan di kota Sanriku, Prefektur Miyagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Indomie habis yang hotnya viral. Kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Saudara, Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang mengadakan tur pembeli dari luar negeri ke Sanriku di Prefektur Miyagi
dan Prefektur Fukushima, Jepang. Tur ke kedua wilayah dengan sumber daya perikanan yang melimpah ini diharapkan mengembangkan produk lautan yang bisa dirasakan secara global. Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang, JETRO, menyelenggarakan tur pembeli makanan laut ke kawasan Sanriku di Prefektur Miyagi dan ke Prefektur Fukushima. Di kedua daerah ini, arus hangat dan arus dingin bertemu serta menyediakan sumber daya perikanan yang melimpah. Sebanyak 7 pembeli dari Amerika Serikat, Kanada, dan Singapura berpartisipasi dalam tur ini. 三陸地方というのはですね、寒流と暖流がちょうどミートする場所で非常に魚種もたくさんありますし、そして山から来るミネラル分が海に流れ込んで、養殖も非常に盛んでございます。海外からバイヤーの方をお呼びして漁場を見てもらい、市場も見てもらって、魚を味わって、ぜひご自分の国に持ち帰っていただくというふうなことで今回企画をいたしました。 Daerah Aomori menghasilkan oma tuna, nama merek yang digunakan untuk tuna berukuran besar yang ditangkap di wilayah Asosiasi Perikanan Tuna di Laut Selat Tsugaru. Ikan jenis ini mendapat perhatian di seluruh dunia. This is now too fresh to evaluate because it's very, very fresh. It goes to some to Japanese restaurants, some to high-end French, Italian restaurants. Yes. Gudang besar dengan suhu beku minus 45 derajat diperkenalkan oleh perusahaan penjual. Rantai dingin ini sangat penting untuk menjaga kesegaran dan meyakinkan pembeli luar negeri. Fukushima pernah dilanda gempa bumi dan kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir tahun 2011. Namun sungai di sana menyediakan budidaya rumput laut yang baik. Lingkungan yang tenang menyediakan rumput laut nori segar dan pemanasan global telah memajukan musim panen rumput laut dari musim semi ke awal musim dingin. 出荷できるようになったのが2018年からということで、やっぱ7年も続いたんですね。いや本当皆さんご苦労されてる期間だろうなっていう事業者さんの思いも含めて皆さんに説明して購入していただけるような流れを作っていければなとは思っています。Kedatangan pembeli potensial dari beberapa negara dimanfaatkan perusahaan rumput laut untuk memperkenalkan produknya. どのような食べ方だとかレシピっていう部分をイメージさせないと一番分かりにくいんだろうなと思いまして、海外でも使えるようなパスタですとかピザですとかいろんなカルパッチョとかイメージが湧きやすいような提案をしようと思っていますね。海外にどんどん展開していきたいなっていうのは気持ちはございます。 Tur ini memberikan masukan penting bagi semua pihak yang bergerak di sumber daya perikanan di Sanriku dan Fukushima. Mereka termotivasi mengembangkan produk lautan yang bisa disesuaikan secara global. Antusiasme ini menjadi awal baik untuk pemulihan industri perikanan. Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang membuat pertemuan bisnis dengan konsep tur ke daerah Sanriku, Jepang. Tur ini untuk memperlihatkan secara langsung hasil laut Jepang yang berkualitas. JETRO, Japan External Trade Organization, adalah badan organisasi pemerintah Jepang yang bertugas mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara lain di dunia. Dan salah satu tugas JETRO mempromosikan hasil lautnya dari wilayah Sanriku. JETRO membuat pertemuan bisnis dengan konsep tur. Sebelumnya, wilayah pantai Iwate rusak karena tsunami pada Maret 2011 lalu, termasuk pasar ikan Miyako yang sebagian bangunannya hanyut. Dan pasar ini membutuhkan pembangunan kembali untuk waktu yang lama, sekaligus menyiapkan pasar dengan peralatan digital. Sedangkan untuk pelabuhan Ishinomaki yang rusak oleh tsunami membutuhkan pemulihan. Dan saat ini telah bangkit, bahkan menjadi tempat penanaman ikan terbesar kelima di pelabuhan perikanan Jepang. 食品分野ですからオンラインで話はできてもですね、現場を見て実際に味わうというふうなことがなかなかこの3年間できなかったので、実体験を持って商品をよく見てもらって、そして契約に結びつけてもらうというふうなことができればいいなというふうに思っています。 Dalam tur, para perwakilan dari berbagai negara akan diperlihatkan secara langsung hasil laut Jepang yang berkualitas. Pembeli bahkan dapat mencicipi hasil laut seperti tiram, kerang laut, abalon, dan gurita.
特にそのホタテの部分に関しては大きいサイズも含めて、買いたいものがたくさんありますので、商談会とかでもメールのやり取りも含めて今進めている段階です。水温の変化で取れる業種も変わってきているというところがありますので、まだ知られてないような情報とかを収集をして、さらに輸出の幅を広げていけたらいいかなと思ってます。寿司スライス、ネタですね。でアメリカも人手不足の件もあって、バックヤードでできたことができないという中で、コストとしてはちょっと上がっても、製品として入れることによってバランスを取り、で新商品に手を出していくと、加工技術が高いと思いますので、これから求められていくんじゃないかなと思います。Penjual Jepang punya keinginan untuk meningkatkan permintaan ekspor dunia. Ini adalah kesempatan terbaik untuk belajar secara mendalam dan mengembangkan produk terus-menerus. Saudara, Polres Grobogan menangkap 2 tersangka pencurian sepeda motor yang beraksi lintas kabupaten. Informasi selengkapnya, usai jeda. Adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Siang. Saudara, Polres Grobogan menangkap 2 tersangka pencurian sepeda motor yang beraksi lintas kabupaten. Keduanya ditangkap saat sedang membawa 2 sepeda motor hasil curian dengan sebuah mobil. Setelah mengembangkan penyelidikan, polisi menyita 1 sepeda motor curian lagi bersama peralatan yang digunakan untuk merusak kunci. Para tersangka kerap menyasar sepeda motor yang terparkir di tempat sepi. Sepeda motor hasil curian dijual para tersangka kepada penadah dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya.
Dari hasil penelusuran di TKP, kami menemukan beberapa CCTV. Kemudian CCTV ini kita identifikasi, kita cocokkan dengan waktu kejadian. Kemudian kami melihat ada yang diduga melakukan ini adalah menggunakan roda 4 dengan ciri-ciri tertentu. Nah, kemudian dari hasil identifikasi tersebut kita lakukan penyelidikan lebih jauh, kemudian kita amankan ketika para pelaku ini akan melaksanakan aksinya di wilayah Grobogan juga. Kami tutup Sapa Indonesia siang hari ini, saudara. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan tetap mengikuti perkembangan pemilu terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sampai jumpa. Barbar Show minggu ini.